Di hasil survei terakhirnya Kedai Kopi itu ada pergeseran kriteria calon presiden yang diinginkan dari merakyat menjadi cerdas. Waktu itu sih banyak relawan Pak Jokowi juga protes ke saya tuh Bang. Jadi maksud lo Pak Jokowi nggak cerdas? Pak Jokowi benarkah akan mendukung Ganjar Pranowo atau dia akan mengingat jasa-jasa Ibu Mega dan akhirnya mendukung Mbak Puan? Nah ini kan Bu Mega ini bantu Pak Jokowi banyak. Pilpres 2024 itu merupakan fenomena baru buat Pak Jokowi. Kali pertamanya harus turun. Belum pernah terjadi di kehidupannya dia. Dia selalu naik loh. Naik jadi wali kota 2 periode. Terus kemudian naik lagi jadi gubernur. Naik lagi jadi presiden. Nah, sekarang turun jadi rakyat biasa. Sekarang dia harus turun. Partai nggak ada. Nah ini fenomena yang menurut saya nggak mudah juga. Kenapa kemudian tiba-tiba ada usulan-usulan yang lucu-lucu, 3 periode muncul, penundaan pemilu muncul. Nah ini kan hal-hal yang belum pernah terjadi terus-terusan gitu ya selama presiden-presiden sebelumnya. Makanya saya tuh kadang-kadang pikiran ini Pak Jokowi ini jangan-jangan rencananya memang begitu. Mudah-mudahan saya salah ya, mudah-mudahan saya salah. 3 periode kalau 3 periode nggak bisa, penundaan pemilu lah 2 tahun setengah lah. Kalau penundaan pemilu nggak bisa, saya pilih lah presidennya kalau bisa saya yang dukung gitu. Menurut saya itu nggak bisa dilepaskan dari kejadian reshuffle itu Bang. Saya yakin banyak sekali pihak koalisi partai politik yang nggak terlalu happy dengan hasil reshuffle itu. Karena kan reshuffle ini kan dramanya kebangetan. Seperti Pak Jokowi membuat kabinet baru kan, panggilin semuanya ya. Begitu diumumin nanti klimaks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Di depan saya ada orang yang akan menentukan nasib republik ini ya. Karena biasanya di depan atau di tangan lembaga survei lah presiden itu ditentukan. Pokoknya suka-suka lembaga survei. Kalau lembaga survei mengatakan yang nomor 1 si A, ya kan, maka A lah yang jadi presiden nantinya. Karena biasanya dengan presidential threshold 20%, maka itu dikonsolidasikan biar A bisa menang. Kira-kira begitu. Henry Satrio atau Hensat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bro Henry Satrio ini. Aduh, mantap ya. Lebih mantap lagi dengan ubannya. Udah mulai banyak nih tanda kepala digunakan. Tanda kepala digunakan ya. Jadi tanda kepala digunakan itu ada uban. Ya. Tanda otak digunakan itu belum tentu karena ada ijazah. Ya. Ijazah itu tidak menunjukkan bahwa otak digunakan. Itu tanda bahwa kita pernah sekolah, kata Rocky. Bro, 2 hal yang paling menarik akhir-akhir ini. Ya tunggu, start topi itu topi apa tuh? Kok ada siliwanginya segala? Wah, ini kalau topi ini ya, ini topi dari Bandung. Oh. Dan jangan salah, kalau orang bilang topi Bandung biasa aja, Sunda kan? Ya. Semua orang bisa beli. Tapi saya mengambil dari kepala seseorang dengan pangkat Letnan Jenderal. Oh. Yaitu Yayat Sudrajat. Jadi dia baru menjadi ahli di persidangan Anton Permana. Ketemu saya di Sentul, ya ada sebuah acara kan, bilang Pak Jenderal, ini buat saya aja nih, udeng namanya udeng kan? Yeah. Oh jangan, nanti saya kasih yang baru. Oh enggak, yang itu yang keren. Oh, udah dikasih. Makanya saya pakai terus gitu. Jadi bagus tuh, di atasnya ada wajah harimau ya. Gitu wajah ya? Macan tuh ya. Sini ya? Enggak di atas. Sini. Oh iya. Coba kasih lihat dulu dong ke penontonnya. Gini. Lalu di sini ada kujang sebenarnya, tapi karena dia ngelukain sini ya udahlah saya lepaskan kujangnya. Oh. Gitu. Kan jadi ngelukain sini. Iya. Oke, bro. Ini rupanya penonton sudah mulai penasaran ini kan. Judulnya bingung soal Copras-Capres, yuk ngobrol live dengan Henry Satrio. Ya, oke. Agar tidak tersesat di survei.
Bro Henry, mana Anda yang mau mulai? Rakernas Nasdem atau survei Copras Capres? Silakan. Gini, survei itu saya nggak tahu ya mulai siapa itu waktu itu 2024, tapi kelihatannya nama-namanya memang nggak beranjak dari situ. Cuma saya sih paham juga tuh kenapa ada di sana, karena masalah dari situnya dulu siapa aja, dari situ tuh siapa aja? Nggak, maksudnya namanya itu ya Prabowo, Ganjar, Anies. Itu saf pertama. Ya, terus kemudian ada Ridwan Kamil, AHY, Sandi Uno, bentar lah itu Erick Thohir. Itu ada saf yang ketiga tuh Erick Thohir. Ya, tapi tiba-tiba Erlangga. Ya oke lah. Pokoknya ente ngomonglah sejujur-jujurnya, sebagus-bagusnya, biar masyarakat dan sobat era sekalian paham. Soalnya kadang-kadang saya diprotes kalau banyak potong. Silakan, saya mau santai. Jadi emang ya akhirnya masalah tren itu sih, tren yang dibuat oleh Pak Jokowi waktu itu, kepala daerah ya, mau tidak mau akhirnya frame responden arahnya ke sana semua gitu. Harus kepala daerah, maka muncullah kepala-kepala daerah itu, bahkan ada yang dari timur kan, waktu itu ada Zulkifli Mansyah, terus kemudian ada Edi Rahmayadi dan lain-lain. Jadi trennya ke sana. Nah, kalau Prabowo itu kenapa tetap ada di survei, karena memang dia kan punya tabungan elektabilitas. Jadi dia akan ada terus di survei. Walaupun kita nggak tahu nanti seberapa tinggi nanti dia bisa terbang gitu ya. Tapi angkanya ada di sana. Prabowo. Tapi yang menarik sebetulnya begini. Di hasil survei terakhirnya Kedai Kopi itu ada pergeseran kriteria. Calon presiden yang diinginkan dari merakyat menjadi cerdas. Nah, ini menarik nih. Waktu itu sih banyak relawan Pak Jokowi juga protes ke saya tuh, Bang. Jadi maksud lo Pak Jokowi nggak cerdas? Bukan, Pak Jokowi itu kan presiden. Ini capres. Kriteria capres. Tapi untuk meredam mereka yang marah-marah itu kan, saya bilang oke lah kalau gitu. Calon presiden 2024 itu minimal harus secerdas Pak Jokowi. Baru agak rendah. Oke. Minimal ya? Minimal harus secerdas Pak Jokowi. Bukan kecerdasannya minimal, bukan. Tapi minimal secerdas ya. Nah, itu soal dibalik begitu aja bisa ribut orang. Ya. Oh iya, hati-hati makanya. Tapi fenomena yang ada sekarang kan akhirnya menurut saya sih berkembang ya. Kedai Kopi juga baru turun ke lapangan, walaupun nama-namanya pasti akan adanya sekitaran Prabowo, Puan, Ganjar, Anies gitu ya. Nah, nama yang tadi, yang Puan itu kan muncul akibat Ganjar yang belum firm kan. Begitu dia nggak firm, siapa nih kira-kira PDI Perjuangan yang dimunculkan? Nah, itu Mbak Puan. Dan fenomena Puan versus Ganjar di PDI Perjuangan ini menurut saya banyak akan ditentukan bukan saja tentang keputusan Ibu Mega, tapi tentang bagaimana ukuran pertolongan atau bantuan atau support atau dukungan yang diberikan seorang Megawati Soekarno Putri kepada Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo. Saya cerita dulu yang pertama, kenapa Joko Widodo disebut. Banyak sekali pihak yang menggambarkan bahwa kemungkinan besar Pak Jokowi akan mendukung salah satu calon presiden, walaupun seharusnya dia tidak boleh mendukung siapapun. Nah, waktu kejadian di Magelang kan dia bilang mungkin yang kita dukung ada di sini. Jadi ojo ke susu, dan semua orang merasa Ganjar lah yang didukung oleh Pak Jokowi. Kecuali Kodari mengatakan, itu jangan-jangan dirinya sendiri. Ya, betul. Itu sebenarnya jangan-jangan dirinya sendiri Pak Jokowi. Nah, tapi kalau dari sana kan akhirnya kita melihat Pak Jokowi benarkah akan mendukung Ganjar Pranowo atau dia akan mengingat jasa-jasa Ibu Mega dan akhirnya mendukung Mbak Puan. Nah, ini kan Bu Mega ini bantu Pak Jokowi banyak. Wali Kota Solo 2 kali, pindah ke Jakarta, jadi presiden 2 periode. Pokoknya 5 kali pemilihan sudah. Nah terus tapi belum juga anaknya tiket di Solo, mantunya tiket di Medan, banyak sekali. Nanti bakal minta lagi pilkada 2024. Katanya begitu. Jadi banyak sekali yang diinginkan. Masa sih kemudian kita pikiran masa nggak mau nolongin Bu Mega gitu kan. Mas Ganjar juga begitu. Waktu jadi gubernur Jawa Tengah itu komandannya Mbak Puan. Sampai dia jadi gubernur. Masa ya sekarang kemudian nggak mau bantu. Dan jangan salah juga di Jawa Tengah itu calon dari PDIP siapapun menang. Dulu Rusdi Ningsih paling hebat, udah dibuang aja karena dia ikut Nasdem kan.
Akhirnya diganti nggak jadi apa-apa Bibit sekarang. Waluyo menang. Menang. langsung. Gitu. Makanya itulah yang menarik menurut saya. Dulu Bibit Waluyo sama Rusriningsih bersandingan itu berpasangan. Oh sorry. Rusriningsih itu yang elektabilitasnya Kebumen. tinggi Ya. dibuang Karena ke Nasdem. untuk naikkan Ganjar. Untuk naikin Ganjar. Padahal dia elektabilitasnya paling tinggi waktu itu. Ya. Gitu. Nah itu menariknya. Nah, Ya. tapi sekarang kalau kita kembali bicara ke Pak Jokowi, ini menariknya begini. Pilpres 2024 itu merupakan fenomena baru buat Pak Jokowi. Kali pertamanya harus turun. Belum pernah terjadi di kehidupannya dia. Dia selalu naik loh. Naik jadi wali kota. Ya. 2 periode. Terus kemudian naik lagi jadi gubernur. Ya. Naik lagi jadi presiden. Nah sekarang turun jadi rakyat biasa. Sekarang dia harus turun. Jadi rakyat biasa. Iya. Partai yang tidak ada. Harus turun. Nah ini fenomena yang menurut saya gak mudah juga. Bisa post power syndrome dia. Sangat bisa. Apalagi masih muda. Iya. Anak-anak masih banyak yang menjabat. Iya. Gitu. Nah ini menurut saya fenomena yang yang nggak mudah, dan berusaha kita juga memahami kenapa kok Pak Jokowi jadi begini gitu. Misalnya kayak kemarin reshuffle, menurut saya reshuffle bercanda gitu ya. Iya. Terus kemudian Dia mengeluh masalah pertahanan yang nggak beres-beres, tapi yang diangkat nggak ada yang profesional. iya, bahkan salah satu wamennya udah ngomong nih bukan bidang saya. Jadi lucu lah gitu. Nah, menurut saya kita mulai beranjak dari sana. Baru kemudian kita memahami kenapa kemudian tiba-tiba kok ada usulan-usulan yang lucu-lucu. 3 periode muncul, penundaan pemilu muncul. Nah ini kan hal-hal yang belum pernah terjadi terus-terusan gitu ya selama presiden-presiden sebelumnya. Makanya saya tuh kadang-kadang kepikiran ini Pak Jokowi ini jangan-jangan rencananya memang begitu gitu. Mudah-mudahan saya salah ya, saya salah. 3 periode kalau 3 periode nggak bisa, penundaan pemilu lah. Gitu ya. 2 tahun setengah lah. Kalau penundaan pemilu nggak bisa, saya pilihlah presidennya. Presidennya kalau bisa saya yang dukung gitu. Atau alternatif ketiga yang agak konyol, wakil presiden lah. Itu alternatif keempat tuh. Oh, alternatif keempat. Ya. Tapi tetap kan jadi wakil presiden itu juga turun juga. Iya. Nah, tapi kan lucu ya, nanti kalau presiden berhalangan, siapa yang bakal jadi presiden kalau dia jadi wakil presiden? Kan dia 2 kali. Iya. Nggak boleh kan? Dan itu terjadi dengan wakil bupati Sampang. Oh iya. Dia bupati 2 periode. Jadi wakil bupati, bupatinya berhalangan. Iya, ya udah, tetap dia by accident. Makanya itulah. Itu gara-gara dicabut kalau nggak salah waktu itu sama MK ya, aturan itu ya. Kan kalau nggak salah waktu itu sempat nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Sekarang nggak boleh? Nggak boleh. Kalau dulu boleh. Sekarang nggak boleh kan? Sekarang nggak boleh. Nah, tapi khusus untuk pilkada. Kalau untuk presiden nggak ada aturannya. Ya, tapi kalau sampai kemudian merelakan diri sebagai wapres, lucu juga ya negara ini ya. Nah itu, jadi kembali ke tadi capres-capresan. Iya. Nah sekarang nyambung aja lah ke Nasdem. Saya sih harus apresiasi tuh Nasdem tuh. Berani dia, minimal 2 hal lah dia berani. Yang pertama dia berani ngumumkan calon presiden di awal. Iya. Ini kan melawan kodratnya partai-partai politik lain, walaupun biasa di Nasdem begitu. Iya. Nah yang kedua, dia berani mencalonkan dari luar partai politik. Oke. Ini menurut saya 2 hal yang tiga-tiganya dari luar partai politik. Iya, betul sekali. Nah ini perlu diapresiasi kenapa? Supaya orang juga bisa menilai kan latar belakangnya. Ganjar tuh gimana, Pak Anies gimana, Pak Andika bagaimana gitu ya, terlepas kontroversi di Ganjar dan Andika, tapi menurut saya itu perlu diapresiasi gitu. Iya. Berbagai hal saya sudah coba komunikasikan, misalnya bingung nih mau pilih siapa gitu ya, siapa nantinya. Ya lihat aja kata saya kalau mau pilih. Tapi bro, sebentar saya potong sedikit. Kan nomor 3-nya Erick Thohir waktu di pandangan dari DPW itu. Ya. Erick Thohir itu sama 16 DPW, Andika 13. Oh, bukannya sama 16. Jadi kalau saya baca gitu. Jadi kalau Anies kan 32 dari 34. Ganjar 29 dari 34. Oh, coba kita cek. Erick Thohir 16 kalau tidak salah. Oh, oke. Ya, tapi yang saya baca dari berita, kemudian si Andika 13. Kok
nggak dipilih Erick Thohir? Oh, karena kalau saya Erick Thohir nggak ini salah, masih Erick Thohir kan namanya, bukan Erick Bohir. iseng bahaya nih. Sebentar, kita lihat hasil usulan DPW Nasdem. Nah itu tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu karena saya dengar Erick Thohir itu sudah dimiliki oleh partai politik lain. Gitu. Nggak perlu kita sebut lah ya, tapi itu menjadi rahasia umum juga dia jadi partai politik mana gitu. Sebetulnya aneh juga itu partai politik karena selama ini kan dia di KIB kita buka ya. Selama ini dia di KIB, tapi terus kemudian namanya muncul di Nasdem. Mungkin itu juga pertimbangannya. Kenapa bukan Erick Thohir? Padahal lebih aman ya dari kontroversi ketimbang jenderal aktif. Gitu. Tapi kalau Erick Thohir, jangan-jangan Nasdem mikir, wah ini kan udah paketnya Jokowi, bargaining position kita lemah nanti. Kalau gitu udah kita ambil duanya Ganjar Erik. Misal begitu kan? Iya. Kita ambil dua. Iya, bisa begitu. Tapi menurut saya itu nggak bisa dilepaskan dari kejadian reshuffle tuh Bang. Saya yakin banyak sekali pihak koalisi partai politik yang nggak terlalu happy dengan hasil reshuffle itu. Karena kan reshuffle ini kan dramanya kebangetan menurut saya itu. Jadi udah seperti di awal-awal tuh seperti Pak Jokowi membuat kabinet baru kan, panggilin semuanya gitu ya. Begitu diumumin nanti klimaks. Terus diumumkan cuma satu aja yang diganti, dua. Tapi satunya dianggap so-called profesional di luar partai kan. Tapi nggak seru lah. Justru yang menarik itu kenapa Pak Jokowi mesti menampilkan foto bersama itu. Foto yang bersama 7 pemimpin parpol gitu. Dan minus wapres. Kalau katanya kan wapresnya lagi pergi gitu ya. Atau mungkin dianggap, saya nggak enak kalau ngomong nggak penting di situ ya, karena kan dia ada tugas negara juga sebelumnya. Walaupun sebetulnya momen seperti itu ya aneh kalau kan, harusnya kan ditunggu dulu atau diatur kan bisa diatur ya sebenarnya. Tapi kayak seperti dilupakan gitu ya mungkin. Tapi udahlah, nanti ada yang protes. Nanti ada yang protes lagi. Itu sudah terjadi pula lagi. Nah itu menurut saya inti dari pengumuman reshuffle itu justru foto itu dan makan-makan itu. Kenapa sampai perlu ada sebuah klarifikasi bahwa koalisi ini kompak berjalan bersama? Walaupun ke blok 2 gitu ya. Walaupun ke blok 2 dan itu waktu itu semut merah baru terbentuk, terus ada KIB. Yang jelas posisinya saya ingat tuh. Kalau dari kita ya, ujung yang paling kanan Zulkifli Hasan. Samping Zulkifli Hasan Ketua Umum P3. Suharso Monoarfa. Sebelahnya lagi Erlangga Hartarto. KIB. Sebelahnya lagi Surya Paloh. Sebelahnya lagi Presiden Jokowi. Nah agak pisah sedikit Megawati. Kemudian Muhaimin, Prabowo. Sampai ingat saya itu. Luar biasa. Gitu. Itu bahkan urutannya pun kita bicarakan kan. Nah ini kenapa saya membahas ini? Itu kan seperti klarifikasi bahwa koalisi itu baik-baik saja. Presiden bersama ketum-ketum partai politik berjalan bersama. Gitu ya. Walaupun sebetulnya pada pengumuman itu ada lagi cedera janjinya Pak Jokowi kan, dia munculkan lagi rangkap jabatan itu di kabinet ya. Awal-awal itu dia nggak kejadian. Kalau ada klarifikasi, kenapa perlu ada klarifikasi? Ini kan seperti pertanyaan kenapa kemudian perlu ada klarifikasi bahwa tidak ada kerenggangan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi waktu peresmian Masjid At-Taufik. Kalau sampai ada klarifikasi, memang jangan-jangan ada kerenggangan gitu. Itu sama dengan ketika orang membuat pernyataan, saya membuat pernyataan ini tanpa tekanan. Itulah. Biasanya itu karena ditekan. Apalagi waktu pidato itu Pak Jokowi pakai walaupun kadang-kadang beda kalau nggak salah gitulah. Kalau beda itu biasa. Gitu. So artinya memang ada hal-hal lah ya. Nah, kenapa saya tertarik membahas yang parpol bersama itu? Nah, kemudian hasilnya ternyata tidak seperti yang menurut saya tidak seperti yang diinginkan partai politik. Maka kemudian pusat perhatian kita berpindah ke Nasdem sampai kemudian Nasdem berani melakukan hal itu. Menurut saya sebuah hal yang positif. Nah, dan akhirnya perkiraan kita itu kan terbukti. Satu hari setelah reshuffle pun antara Caimin dan Zulhas saling lempar komentar kan. Pada saat Zulhas kaget, Caimin bilang menteri kok kagetan gitu-gitu loh. Jadi memang banyak sekali misteri terlepas dari hal-hal yang kita baca di sosial media, di media massa. Ada nama Saras di situ, kemudian ada nama Oli Dondo Kambe misalnya. Ada nama Edi Suparno. Bambang Urianto. Jadi banyak sekali yang GR.
Iya, dan itu semuanya nggak kejadian. Pak Prabowo dipanggil, Syahrul Yassin Limpo dipanggil gitu ya. Jadi dramanya tuh berlebihan. Begitu muncul itu, oh ya sudah, berarti artinya tidak akan ada perubahan yang cukup berarti gitu. Cuman untuk mengganti PSI aja. Iya, ganti PSI. Dan sekarang kita pelajari, oh jangan-jangan PSI juga ada 2 kubu. Iya. Karena bisa PAW gitu, istilahnya Karnilnya sih bisa PAW. Jangan-jangan ada 2 kubu. Apakah yang satu lurus, yang satu lagi dianggap lebih loyal gitu ya. Ya kita lihat saya nanti. Yang jelas PSI yang ini begitu dilantik, komentar pertamanya tuh, ini bukan bidang saya loh dibantu. Kenapa lo terima bos gitu kan? Ya, ini benar-benar demi jabatan aja sama patwal mungkin ya. Gitu. Nah itu jadi kejadian-kejadiannya seru-seru aja. Makanya hari ini misalnya yang saya baca, kalau nggak salah dolar kita jadi 14.900. Itu kan juga sebetulnya mengkhawatirkan. Inti kan banyak dolar kan, lumayan kan? Nggak ada bos. Masih jadi dosen di Indonesia ini ya rupiah lah kita kan. Nah itulah yang menarik. Jadi kejadian-kejadian ini bakal menarik. Nah sebelumnya padahal kita bisa belajar dari kejadian yang Sri Lanka, terus kemudian ada Filipina. Nah itu kan menurut saya sih menarik juga tuh dipelajari. Makanya tadi kan waktu off air kita juga berdoa gitu, mudah-mudahan saja ini negara dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga orkestrasinya tuh makin lama makin baik gitu. Engkau khalifah. Nah itu dia. Nah itu dia lagi, kita lanjutkan. Sekarang itu menurut saya sedang ada memang gelombang perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan yang memang diinginkan karena ya beberapa hal juga sedang terjadi, dan masyarakat itu kan walaupun dia tidak sesering kita berdua melakukan kritikan-kritikan, tapi kan dirinya merasa kan. Karena inti dari orang timur seperti kita ini kan rasa itu nggak bisa dibohongi. Nah, gelombang perubahan sedang terjadi, mungkin juga berusaha untuk ditahan, tapi mana bisa gelombang perubahan itu ditahan, karena kalau ada sampai ditahan marah lah itu. Bahkan alam pun mendukung gitu. Nah, ini gelombang perubahan inilah yang sedang kita tunggu. Nah, balik lagi ke capres-capresan itu, saya sih Bang Refli berharap lebih dari 2 pasang calon lah. Kalau kita lihat hari ini mungkin kita bisa sampai 4 pasang calon. Dengan catatan PDI Perjuangan maju sendiri walaupun kecil kemungkinannya. Kalau PDI Perjuangan mungkin akan ambil PKB lah sebagai teman koalisinya. Oke, bro, kalau kita bicara tentang 4 pasangan calon. Oke, jadi blok 1 KIB. Berarti apa? Golkar, P3 PAN. Oke, 1 pasangan calon. Blok kedua Nasdem, Demokrat, PKS. Ya, itu bloknya Anies ya kan? Ya, anggap aja Anies, begitu. Ya, 2 blok. Blok ketiga. Blok ketiga itu PDI Perjuangan sendiri. PDI Perjuangan sendiri karena sudah 28 kursi. Blok keempat yang baru kemarin itu. Nah, Prabowo Caimin tuh ya, Gerindra, PKB. Wah, itu kalau begitu kan seru juga pertandingan kan? Seru pertandingannya. Ada 4. Nah, jadi enak juga Refli Harun Channel untuk membahas-bahasnya. Iya. Kalau cuma head to head, aduh. Susah. Dan kalau 4 channel bisa rame juga, bisa 4-4-nya diundang kemarin kan gantian gitu juga. Gitu. Tapi mungkin 3 itu yang terjadi sih. Oke, itu kan kita bicara skenario 4. Kalau 3 menurut bro gimana? KIB 1. KIB 1, PDI Perjuangan dengan PKB. PDI Perjuangan PKB. Terus satu lagi yang tadi tuh koalisi Anies itu. Koalisi Anies plus Prabowo. Nah, Prabowo ini kebuang. Nah, itu dia, Gerindra itu bisa ke Nasdem karena kemarin kan juga sempat pertemuan tuh dengan SP, atau memang dukung Bu Mega. Itu kalau 3 pasang bisa jadi Prabowo tuh kalau di Jawa tuh di pangku mati. Itu KIB. Ya. KIB mau nyalonin siapa? Anggaplah kita berasumsi ya, atau memprediksi atau spekulasi lah bahasanya Boni Hargens tuh. Ini untuk Ganjar. Oke, berarti Ganjar ya. Ganjar Erik ya kan. Yang ini mungkin Mbak Puan. Yang PDIP Puan. Ya, Mbak Puan. Sama? Mungkin dengan Andika. Sama Andika. Oke. Didukung oleh PKB sudah. Sana Anies sama Anies mungkin Kofifa. Oke. Itu menurut penasihat Henry Satrio maksudnya? Enggak, bukan. Itu perkiraan saja. Karena sebetulnya sekarang masih bebas lepas. Karena kan ada satu skenario lagi Bang Refli. Skenario yang not free market. Jadi artinya partai-partai politik ini bersepakat yang bisa maju hanya elit. Nah itu repot di kita rakyat. Karena akhirnya nggak ada Anies, nggak ada Ganjar. Jadi yang ada Puan, Prabowo,
Erlangga Hartarto, Caimin misalnya, atau AHY misalnya. Iya. Tapi AHY ini repot kalau sendirian. Iya. Dia mau pasangan sama PKS kan nggak Nggak cukup. Memang ada satu skenario itu partai non parlemen, Iya. dia sampai 9,7%. Tapi partai non parlemen ini 3 terbesarnya sudah di Jokowi. Oke. Perindo, PSI dan 9,7%. 9,7%. Suara. Kalau semua. Ya, tapi nggak cukup kan 25% kalau suara. Oh iya. Kalau suara 25%. Masih ada perlu tambahan lagi. Tapi Iya. yang saya kasih tahu itu sama yang saya maksudkan adalah dari 9,7% itu Perindo, PSI, PBB sudah Jokowi. masuk sana gitu. Hanura sudah masuk sana. Jadi Kalau PBB barangkali bisa lari ya kan. Ya, empat pasang calon udah ke sana. Iya. Jadi emang agak sulit gitu ya. Itu kalau 3 pasangan calon tadi ya, kita anggap jadi ada KIB, ada koalisi PDIP, ada Ya. koalisi Nasdem. Ya. Nanti Prabowo bingung kira-kira gitu. Ya, kira-kira gitulah. Kalau 2 pasangan mungkin. Mungkin. Kalau 2 pasangan apa? Ya mungkin tinggal koalisi PDIP versus koalisi Nasdem. Oh, jadi koalisi PDIP itu termasuk KIB. Iya, termasuk KIB. Nasdem. Sini. Oke. Jadi kiri dan kanan Iya, kira-kira. tapi nggak usah gitulah ya. Nggak usah 2 pasang calon. Makanya 3 itu lah kalau 2 pasangan calon yang kiri dan kanan. Iya. Kalau 2 pasangan calon kiri semua. Ibarat sendal itu ya selain semua ya kan? Iya. Nah, itu berat juga kita. Iya, Misal iya, ya kan? iya, iya. Itu kan bisa kan? Demokrat sama PKS dibuang. Dibuang. Ya kan? Karena apa? Yang 7 ini bikin 2 calon. Iya. Selesai. Iya, udah beres lah itu urusannya. Dan itu bisa nggak terjadi, bisa. Makanya rakyat harus aktif untuk mengadvokasi para partai politik ya, supaya bisa menampilkan yang terbaik. Nah ini sebetulnya yang menarik juga itu pertemuan antara Prabowo Surya Paloh dan SBY Surya Paloh. Iya. Yang Prabowo Surya Paloh dulu lah. Ini kenapa menarik? Karena kita masih ingat ya kejadian nasi goreng Tengku Umar, Iya. nasi goreng Nasi gondang goreng. dia. Iya. Nah itu pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh ini seolah-olah ada pesan bahwa mereka sebetulnya bisa juga berkoalisi. Dan Pak Prabowo nampaknya juga menyiapkan skoci kedua Iya. bila batu tulis itu benar-benar nggak direken kan. Iya. Nah bahkan Pak Prabowo di dalam acara itu, usai acara, mengatakan bahwa ya nggak harus saya, bisa saja putra-putra terbaik Indonesia gitu ya. Memang di Gerindra ada Sandi Uno. Iya. Tapi kalau dia mau kemudian mengikuti Nasdem ya bisa saja itu ke kadernya Nasdem kan. Sebenarnya kan waktu jadi ormas tuh kan Anies kan kadernya Nasdem Iya. tuh. Bukan kader lah, deklarator. Deklarator itu kan luar biasa. Kalau kader itu deklarasi Dibentuk, kita ya. dikeruk Ya, deklarator ya. lah. Ya, deklarator. Tinggiin sedikit. Tinggi. Bukan sedikit, jauh tuh. Jauh. Tinggi. Nah, justru yang lebih menarik itu pertemuan SBY dan Surya Paloh. Itu diam-diam loh, Bang. Jadi kalau waktu ketemu Prabowo ada press conference, waktu ketemu SBY nggak ada press conference. Dan yang menariknya SBY, jadi bukan AHY. AHY-nya ada, tercover karisma bawanya. Ya kan kita ini kan kalau kita lihat ada politisi gaek ya kan? Ya. Politisi gaek tapi smash-nya masih kencang kira-kira gitu. Bahkan masih top players ya kan? Ada polisi yang dia sudah jadi pemain tapi masih pemain tengah, belum ranking dunia kan? Iya. Nah, yang ranking dunia ini kan ada Mega tahun 47 lahirnya. Ya. SBY tahun 49. Ya. Kemudian Surya Paloh tahun 51. Prabowo tahun 51. Ya. 4 ini kan yang ibaratnya JK satu lagi tuh yang katanya Tapi JK kan nggak punya tidak berpartai tapi kadang-kadang disebut sebagai kingmaker juga. Oke. Nah, ada JK kan ini kan ibaratnya senior tuh. Jadi kalau AHY mau ngomong sama Prabowo, ya bawa bapaknya yang selevel. Aduh, tapi itu pertemuan menurut saya ya lebih misterius ketimbang Prabowo tuh. Iya. Karena terlalu banyak yang di cover kan. Kalau kemudian hanya pertemuan 2 sahabat gitu-gitu, ya bro. Pertemuan 2 sahabat kan kita bisa di mana aja, nggak usah bawa-bawa yang lain gitu, berdua aja. Di sini juga pertemuan 2 sahabat. Iya, ya itu kan begitu. Kan saya juga nggak bawa siapa-siapa nih kan. Kalau pertemuan 2 sahabat Sahabat tuh, sayang hartanya banyak toh. Nah itulah menariknya. Tapi itu harus dihitung sebagai sebuah konstelasi. Jadi ada reshuffle, ada pertemuan-pertemuan politik, dan terus kemudian ada munculnya koalisi-koalisi yang lucu-lucu gitu ya. Ini Jadi saya ada bilang, komentar gini. Apa? Kalau Nasdem mencalonkan Anies ya kan, semoga yang diundang Metro TV
adalah Bung RH dan Bung Henry Satrio. Bukan yang Ono ya. Saya nggak tega nyebut nama. Teman ente juga yang suka survei-survei juga. Aduh. Allahu Akbar. Mana Metro TV yang sudah nge-ban saya bertahun-tahun. Enggak, saya sering diundang Metro TV. Bahkan di beberapa acara yang termasuk acara yang menurut saya ini boleh gue lu gak sih di sini? Enggak boleh ya. Jadi menurut saya salah satu acara Metro TV yang wah banget itu Hot Room yang dipegang oleh Hotman Paris. Saya udah diundang juga tapi saya nggak mau. Oh, kenapa? Itu seru loh, Bang. Itu ada saya merasa nggak kompeten lah bida waktu itu ngomong soal TNI apa kaitan TNI dengan apa. Saya bilang nanti aja lah, saya kira. Oke. Karena Bang Hotman itu memandu acaranya itu kan berbeda. Dia tuh kayak di pengadilan, jadi seru gitu. Kadang-kadang ya orang ngepelintat-pelintut seleo juga, termasuk adik-adik mahasiswa kita itu yang bilang coba Orde Baru lebih enak gitu ya. Bingung lah dia dapatnya ini Hotman Paris kan. Itu menurut saya salah satu yang terbaik lah. Ini ada acara kontroversi, belum lagi yang berita-berita ya prime time gitu udah oke lah itu. Ente kurang lah nonton TV, nonton YouTube aja. Gua kalau ngomong gitu tadi saya nggak dipanggil lagi. Jadi tetap nonton TV. Jadi gimana? Nah tadi ya itu konstelasi itu, makanya kan ada isu katanya bakal ada reshuffle lagi. Reshuffle lagi itu terjadi kalau misalnya Surya Paloh Pak Jokowi marah dengan Surya Paloh karena komposisinya kemarin ada Anies gitu ya. Nah itu bisa terjadi. Atau kemudian yang PDI Perjuangan nggak puas gitu kan. PDI Perjuangan kan nggak nambah juga itu. Tapi menurut saya mungkin ya yang jelas reshuffle itu ketika pendaftaran. Oh iya. Karena pendaftaran pasti reshuffle. Karena kalau dia sudah jadi calon presiden ya udah nggak bisa jadi menteri lagi kan. Iya. Gitu. Ya sebenarnya nggak ada aturannya, cuman kebangetan. Iya. Kalau dia udah jadi calon presiden masih jadi menteri itu kebangetan. Dan norak juga sih. Tapi ini ya Bang, yang gue seru tuh banyak banget calon wakil presiden. Menurut saya akrobatnya kebanyakan. Akrobat untuk dilihatnya gitu. Iya. Ya, ini not to mention yang masuk ATM lah misalnya. Iya. Tapi rata-rata orang-orang yang sebetulnya kita tahu kelasnya wakil presiden gitu. Iya. Tapi kemunculannya itu kadang-kadang over melebihi si calon-calon presiden gitu. Karena fasilitasnya memungkinkan soalnya. Kalau yang lain kan tidak memungkinkan kan. Kalau kepala daerah kan dia kan tidak bisa membuat sebuah kegiatan yang nasional. Berpergian ke daerah lain pun dipertanyakan orang. Ngapain Ganjar ke Papua misalnya kan gitu. Ada juga suatu saat Ganjar datang ke Sumatera Selatan menengok mahasiswa KKN dengan alasan dia ketua alumni Kagama. Tapi orang juga bertanya, loh itu bukannya urusannya rektor. Padahal gini ya, tadi ya. Belum lagi kalau kita selidikin nih biaya SPPD-nya dari mana? Makanya itu yang menarik. Ya Anies juga kemana-mana juga kan. Ya makanya waktu PON itu, PON berangkat semua. Iya. Mandalika berangkat semua. Supaya emang dimanfaatkan itu untuk bertemu rakyat. Saya diundang gubernur NTB aja nggak mau datang Mandalika. Oh, ya Pak Zul. Karena saya nggak hobi balapan. Tapi itu menarik lah, selalu menarik. Nah, balik lagi ke kriteria sebetulnya yang menarik. Kan kriteria yang diinginkan oleh masyarakat itu kan presiden yang cerdas ya. Jadi artinya memang strateginya berubah. Presiden yang cerdas, baik hati dan tidak sombong. Strateginya berubah dia dari drama-drama pencitraan jadi pameran-pameran. Nah ini sebetulnya nggak banyak nih calon-calon presiden, calon wakil presiden yang bisa pamer-pamer hasil kegiatannya. Minimal dia pamer ide lah. Pamer ide itu udah wah banget, sudah bagus banget. Jadi kalau kemarin ada sibuk-sibuk pencitraan, menurut saya gantilah. Dan menurut disertasi saya itu kan aktivitas media sosial itu tidak signifikan terhadap peningkatan elektabilitas. Gitu ya? Lah iya. Oh ente menemukan buktinya gitu ya? Yes. Itu sudah ada teori awalnya, many click little sticks gitu ya. Tapi terus kemudian salah satu variabel saya untuk momentum politik dan karir politik itu ada aktivitas media sosial. Tadinya kita pikir itu berpengaruh loh ke elektabilitas, ternyata mungkin hanya ke popularitas ya, tapi itu bisa dibuktikan kalau aktivitas media sosial berpengaruh terhadap elektabilitas, maka calon presiden kita itu ya Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, Refli Harun. Enggak, Refli Harun masih gitu. Tapi 2 juta. Masih kelas B. Tapi ada kesempatan gitu kan dibandingin Hensat kan. Nah, itu maksud saya. Nah, itu beneran tuh. Jadi kalau kebanyakan bermain di medsos ya siap-siap aja gagal tuh. Toh banyak juga sudah buktinya kan, banyak tokoh-tokoh maju ke DPR tapi banyak di medsos juga
Akhirnya gagal. Jadi benar itu kata Mbak Puan. Ya karena dia melakukan serangan udara, sementara orang serangan darat. Iya. Jadi benar. Serangan darat itu yang lebih mengena. Ya, dan orang lihat kan, get in touch-nya itu yang penting. Gitu. Iya. Nah, itu menarik tuh, makanya kalau kemudian calon-calon presiden kebanyakan akrobat atau wakil presiden kebanyakan akrobat, saya tuh khawatir ntar dia nggak dipilih jadi wakil presiden. Bro, saya punya satu pertanyaan ya. Kenapa? Udahlah kita frankly speaking, karena ini kan jabatan publik itu boleh kita ngomong apa adanya. Ini jabatan publik soalnya, public official, dan potensial menggunakan jabatan publik untuk personal interest itu juga kita boleh kritik. Kenapa Presiden Jokowi tidak ganti Erick Thohir yang terlihat sangat masif? Kan ente kan mau bilang Erick Thohir dari tadi kan? Gitu ya? Iya. Oke. Tapi ini kita boleh ngomong karena dia pejabat publik, bukan gibah kan? Yang nggak boleh itu tetangga kita bilangin. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengganti Erick Thohir? Padahal kalau kita bisa misalnya dikaitkan dengan kinerja BUMN, kan rugi dengan orang yang ibaratnya punya pikiran lain selain mengurusi BUMN. Menurut saya BUMN, Menteri BUMN itu salah satu yang diandalkan oleh Pak Jokowi. Itu alasannya. Jadi waktu Rini kan juga sampai diboikot DPR loh, nggak diganti. Rini Sumarno loh. Dan ributnya itu sama PDI Perjuangan. Ya kan kalau kita bicara diandalkan bukan orangnya, jabatannya. Ya. Nanti kalau kita terusin perbincangan ini jadi gibah bahaya, lu dituntut, gue dituntut. Semua itu ada sejarahnya sobat era sekalian, ya sudahlah ya kan kita sudah pernah kan jadi no freelance intinya, nggak ada makan siang yang gratis ya. Jadi tapi serius, misalnya orang bicara tentang Ganjar Erick itu kan serius banget. Iya, dan itu bahkan muncul kuat. Teman ente salah satu survei, saya nggak perlu nyebut namanya surveinya kan. Karena kenapa? Karena at the same time saya suka mengkritik. Jadi nggak enak kan. Bilang ini surveinya itu saya baru bisa percaya survei kalau dia mau deklarasi dari mana sumber dananya. Kalau dia yang sumber dananya nggak mau deklarasi, saya nggak akan percaya survei itu. Karena dia bisa mainkan metodologinya, dia bisa mainkan penyajiannya dan lain sebagainya. Tapi salah satu survei menyebut Ganjar Erick itu pasangan yang paling tinggi elektabilitasnya, mengalahkan pasangan yang mengalahkan misalnya Anies AHY atau Prabowo Puan atau apa gitu. Ganjar Erick. Nomor 2 bahkan Ganjar Sandiaga Uno kalau nggak salah. Gimana bro? Gini, ini bicara survei ya. Ini saya buka-bukaan aja. Survei itu termasuk Kedai Kopi kan biasanya memilih respondennya itu kan proporsional. 1.200 ya, 1.200 proporsional bertingkat gitu ya. Nah, kalau proporsional bertingkat, maka responden di Jawa itu paling besar kan. Wabil khusus Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena dia populasinya besar. Nah, Jawa Tengah dan Jawa Timur ini pemilih Ganjar Pranowo banyak. Makanya begitu muncul ada 10 calon gitu ya. Ganjar cukup dengan suara Jawa Tengah dan Jawa Timur di survei itu menjadi yang tertinggi, yang teratas. Minimal tiga besar lah. Nah, itu yang menjelaskan ya sobat era sekalian. Karena proporsional mau nggak mau memang Jawa harus menempati proporsi 60%. Ya, memang besar. Dari 60% tersebut Jawa Tengah yang which is kandangnya Banteng atau kandangnya Ganjar, dan Jawa Timur tuh. Dan Jawa Timur ya yang juga PDI sebenarnya Perjuangan lebih dekat dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Jawa Barat, Banten kan. Itu yang menjelaskan. Tapi itu pula yang menjelaskan kenapa Anies masuk juga, karena dia Jawa Barat. Ya, dia besar di Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh, begitu-begitu. Banten, DKI kan. Ya, gitu. Banyak. Jadi memang kalau sama proporsional terbuka ya begitu. Mana nanti yang survei yang paling benar ya? Nanti kalau kita quick count, itu yang paling terlihat. Itu sih bukan quick count, itu bukan survei itu. Itu kejadian udah kan? Itu udah kejadian. Nah, itu. Makanya menurut saya, sekarang kalau ditanya siapa calon presiden terkuat versi lembaga survei, gak boleh nyebut hanya satu nama, tiga-tiganya harus disebut itu. Prabowo, Ganjar, Anies, karena memang di situ aja lingkarannya. Karena kalau disebut ranking, itu bisa ada disproporsionalitas ya. Iya, mirip-mirip soalnya angkanya nggak terlalu jauh. Jadi jadi masih margin of error juga mungkin ya. Jadi artinya, tapi gini, bro, sebenarnya yang tipis-tipis itu Prabowo sama Ganjar Prabowo, tapi Anies agak jauh loh. Enggak juga. Waktu ini bukan karena saya belain Anies, enggak juga. Tapi itu bisa terjadi macam-macam, makanya ini Kedai Kopi kan mau launching survei nih. Saya intip juga tuh hasil kalau cuma bertiga itu
mepet bro. Mepet. Mepet. Oke, kalau bukan head to head ya. Iya. Head to head. Head another. Nah, sekarang gini, kenapa Ganjar dan Erick Thohir itu tinggi? Karena suaranya Ganjar sih udah tinggi, bukan karena Erick Thohir loh. Iya. Wapres mah nggak gede gitu. Nggak Jadi besar. sebenarnya dia tinggal digendong aja. Digendong. Gitu. Kecuali Ganjar gendong Prabowo atau Ganjar gendong Anies, selesai. Ya. Nah sekarang kan Selesai untuk survei. sekarang pertanyaan yang menarik itu, mungkin nggak Ganjar dicalonkan gitu kan? Nah itu menurut pandangan saya per hari ini ya, Iya. per hari ini kita ngobrol, itu Puan dekat saya lebih besar dan harusnya Ganjar Untuk PDIP. Untuk PDI Perjuangan. Tapi untuk KIB kan sudah ada Skoci. Nah apa berani Ganjar begitu pindah? Saya sih, ayolah kita taruhan belangkon di sini ya. Iya. Kalau di Jawa Tengah, Enggak Alphard, enggak ya? Enggak, saya nggak punya. Soalnya ada yang Alphard yang berani. Iya, saya nggak punya. Kita belangkon aja. Saya punya belangkon asli Demak bro, dari Sultan Demak. Itu kalau di Jawa Tengah, Puan di PDI Perjuangan, Ya. Ganjar di KIB, adu di Jawa Tengah, kalah Ganjar di KIB. Ya pastilah. Yakin saya. Karena itu kan masuknya di PDI Perjuangan ya. Karena begini, kalau pemilih Ganjar itu pemilih PDIP yang rasional. Nah, Ya kan? Ya kan? Kalau pemilih yang ini pemilih yang lebih emosional, lebih punya ikatan partai, Soekarnoisme dan lain sebagainya. ya Dan makanya itu kita lebih banyak orang-orang yang begitu dibandingkan. makanya kalau tentang saya kan suka kasih tips-tips ya. Ini gimana cara kita milih calon-calon presiden ini? Ya udah lihat saja apa yang dilakukan. Tapi bro gini, yang menarik adalah yang saya masih belum bisa mendapatkan jawaban, kenapa Prabowo itu masih nomor 1 gitu? Ya dia punya Surveinya. tabungan elektabilitas bro. Ya tapi kan ya sih memang dia karena Sandiaga Uno, coba tanya lembaga-lembaga survei lain. Di survei, siapa cawapres paling tinggi? Paling tinggi Sandi Uno. cuma ya di sini nih di Refli Harun, jika pilpres dilakukan hari ini, mana di antara nama ini yang Anda pilih? Terpaksa kita menyebutkan 5 nama di sini kan, cuma 5 kan bisanya. Beson Abjad, Erlangga Hartarto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Puan Maharani. Anda tebak siapa yang menang? Ganjar Pranowo. Ente tidak tahu pengikutnya Refli Harun Channel. Oh, Anies Baswedan berarti. Itu Anies paling tinggi. Jadi yang vote 17 kilo, 17.000. Erlangga Hartarto 1%. Ganjar Pranowo 6%, Prabowo Subianto 4%, Puan Maharani 1%, Anies Baswedan 87%, jauh banget. Ya sama kemarin juga Henry Satrio bikin juga tuh di Twitter. Yo kita bantuin Nasdem yuk, ini kita pilih nih Andika Perkasa, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, itu 90% Anies Baswedan. Aduh, tapi emangnya Tapi jangan salah, karena Anies Baswedan pemilihnya golongan menengah ke atas, bro. Orang yang punya barangkali yang lebih aktif di media sosial, punya fasilitas itu. Tapi jangan salah, ini kan Jawa banyak pedesaan-pedesaan dan lain sebagainya yang barangkali itu justru kan lebih menentukan untuk suara orang seperti Ganjar misalnya. nggak juga Dulu ingat tuh PKS misalnya, partai mana yang Anda pilih? Menang PKS. Iya. Iya kan? Gini. Kalau misalnya di media sosial tuh PKS menang loh itu. Bang Refli, Ya. kalau ya misalnya Anies dapat tiket nih, Ya. terus dia lolos lah ke putaran kedua. Ya. Saya rasa dan saya yakini gitu. Ini menurut pendapat saya sebagai pengamat, bukan sebagai peneliti ya, ini Iya. pengamat aja. Iya. Kalau dia dapat tiket dan dia lolos ke periode kedua atau putaran kedua, head to head sama siapapun calon presidennya, Menang. dia akan menang mirip-mirip angkanya seperti kemenangan dia di Jakarta. Oke, berarti dia menang 60% ya waktu itu. 57. 57. Itu pengamat ya, bukan peneliti nih. Ntar Iya, gue iya, salah. Kalau peneliti kan memang harus ada dasar-dasarnya. Iya, iya. Ini sebagai pengamat aja. Tapi ya itu dia harus dapat tiket dulu. Nah caranya dapat tiket gimana? Syaratnya cuma 2, pemilik partai atau ketum partai, elit partai politik mencalonkan, atau dorongan dari masyarakat. Gitu. Dan untuk sementara for the time being ya, dua-duanya itu dia punya. Ya. Kan dorongan masyarakat ada elit partai minimal Surya Paloh. Ya, minimal Surya Paloh oke. Gitu. Jadi Surya Paloh, PKS juga mungkin. Cuma kan Surya Paloh sama PKS nggak cukup.
Tapi Surya Paloh dengan PKB cukup tuh langsung. Nah, ini menurut Bang Refli ini saya tanya lagi, nggak apa-apa ya pemirsa, saya tanya. Boleh, kita bebas saja. Ini bebas. Apalagi kan Mi Aceh belum datang. Ini Mi Aceh udah datang belum? Oh, belum. Oh, sudah datang. Oh, kalau sudah ada di sini aja, terus sini aja. Apa sambil nggak makan apa-apa, kita. jadi properti juga kan. Iya. Kita liatin gitu. Mana Bang? Mungkin nggak nanti kira-kira menurut Bang Refli Surya Paloh itu akan pilih Anies atau Ganjar sebagai calon presiden? Begini, saya mengatakan Surya Paloh ini melakukan pendekatan politik toleh kanan toleh kiri. Jadi toleh kanan toleh kiri. Andika itu ya jaga hati nggak? Maksudnya jaga hati itu jaga perasaan orang lain nggak? Nggak juga. Cuma toleh kanan toleh kiri. Toleh kanan toleh kiri itu dalam pengertian mana yang kira-kira peluangnya paling besar. Karena dia posisinya agak di tengah sekarang. Oke. Nah, dia kan nggak doyan paling cuma sama PDIP. Karena hubungan personal sama Meganya kan nggak bagus. Ya. Jadi kalau dia misalnya toleh kirinya itu bisa memastikan Ganjar di sana, tapi dia jadi kingmaker, PDIP nggak ada, bisa jadi kejadian posisi berdiri tadi. KIB plus Nasdem. Kan begitu. Ya, ya. Posisi berdiri tadi. Tapi kalau PDIP nimbrung di sana, dia mungkin nggak mau dia karena dia nggak akan jadi kingmaker. Kan Surya Paloh kan ketika pembentukan kabinet ini kan agak kecewa karena dia merasa kok dia yang menyumbang lebih besar dibandingkan kemarin, bukan dibandingkan PDIP, dibandingkan kemarin, portofolio dia tidak sepowerful kemarin. Kemarin kan Jaksa Agung misalnya kan. Tinggi. Nah, karena itu sangat ditentukan. Cuma masalahnya adalah dari sisi kedekatan psikologis atau kedekatan chemistry mungkin sama Anies. Karena Surya Paloh sama Anies jauh lebih punya histori. Iya, iya. Saya nggak pernah lihat misalnya Ganjar ketemu Surya Paloh loh. Pernah nggak dengar? Belum. Nah, belum. Pertanyaannya kenapa Ganjar kemudian bisa di situ? Ya, menarik tuh. Ya kan? Berarti mungkin dia mendengarkan aja. Ya tadi dia menjaga toleh kiri tadi. Jadi ya kita kan juga harus menghitung bahwa dia juga pengusaha, dia juga politisi, dia juga pemilik media. Makanya kalau dia Gitu. hitungannya sebagai pengusaha, kenapa nggak ada nama Erick Thohir di situ? Pertanyaannya itu kan saya tanyakan kepada Bro. Kok nanya balik lagi ke saya? Karena mungkin lebih aman ya. Karena tadi kan mantep. walaupun Tisu ada ada Erick Thohir misalnya, kan justru nanti bargaining position dia makin lemah di sana. Tadi saya bilang diambil dua, udah kita ambil dua, udah dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya. Gitu. Walaupun si Surya Paloh punya sejarah untuk membuat kejutan-kejutan ya. Ya. Dan dia itu berani menjadi frontliner untuk apa-apa. Dulu jangan lupa. Ridwan Kamil segala Iya, Ridwan Kamil, kemudian Ahok walaupun nggak berhasil kan. Kemudian Jokowi dia dulu loh yang dia ya, dia kemudian deklarasikan baru ikut kemudian PD Perjuangan gitu. Dan dia dengan terang-terangan menggunakan ikon Jokowi kan. Ya. Nah, Nasdem presidenku Jokowi, Nasdem partaiku. Saudara sekalian nggak apa-apa ya kita sambil makan ya. Yang saya hadapi ini adalah orang besar. Ini enak. Coba sambil baca bro ya, nggak apa bro ya? Iya, sambil baca dong. Jadi di sini ada komentar bro. Muhammad Aziz ya. Kalau melihat komen di channel Bung RH ini mayoritas pendukung Anies Baswedan. Jadi Bung RH harus segera mendeklarasikan dukungan untuk Anies. Allahu Akbar ya. Gimana caranya kita mengundang narasumber yang lain? Jadi sobat RH sekalian, seperti yang saya katakan, RH Channel belum menentukan dukungan apa-apa. Lagian juga kata calon presiden, emang gue pikirin. Lo nggak punya ikat? Iya. Oke ya, itu ya. Kemudian Ganjar dijagokan oleh, bilang ini fitnah aja, jangan sampai begitu bandar judi dan lain sebagainya. Soalnya ngeri-ngeri bro, kalau kita ngomong nggak karu-karuan begini, kadang-kadang ketika kita bacakan, waduh. Jadi masalah. Iya. Nah, coba lihat. RH sudah baju biru senada dengan wartawan Metro TV dan Nasdem. Kemudian Mi Aceh pula. Makanya semoga pas Pilpres Bung RH sudah berewokan. Mana saya putih lagi kan. Representasi banget. Jeli. Cocok jadi pengamat juga tuh. Padahal saya kemarin pakai baju merah ya kan dibilangin PDIP. Pakai baju kuning dibilangin Golkar.
Jadi sobat era sekalian, jadi ini simbolik ya, mie Aceh kemudian gitu, kemudian biru enggak lah ya. Itu menarik tadi tuh tentang yang taruhan Alphard tuh kan? Iya. Yakin sekali dia kalau katanya Anies tidak akan nyalon gitu. Ya dia kan bosnya Erlangga, jadi harus bikin bahagia bosnya lah. Jadi gini, bro, susahnya lembaga-lembaga seperti ini ada bos semua. Dan caranya halus. Saya tahu lah, cara membaca survei aja saya paham. Misalnya ada satu, orang tuh pokoknya pelopor survei di Indonesia nggak pendukung A, ya kan? A kan nggak bisa dijawab kan, A yang mana kan? Pokoknya A itu banyak kan. Caranya adalah paling gampang kan, kalau pemilihan presiden dilakukan hari ini, dari nama-nama berikut ini mana yang Anda pilih kan begitu? 1 sampai 10 biasanya. Kalau surveinya semi terbuka yang ada titik-titiknya kan, yang sebelah apa? Biasanya orang malas itu ngisi titik-titik, benar nggak? Pasti preferensinya dari yang ada. Biasanya kan tinggal lingkaran doang atau apa. Nah, bagaimana caranya agar orang yang didorong ini masuk minimal 6 besar apa-apa? Waduh, agak kasar bro. Yang selama ini 6 besar dihilangin orangnya. Jadi nggak ada di list dia. Nggak ada. Waduh ini. Dan yang dihilang itu orang yang kentara tapi nggak kentara juga gitu loh. Kan nggak mungkin kita ngilangin Anies, ngilangin Prabowo, Ganjar, terlalu kentara kan. Tapi di saf kedua itu kan bisa aja ada yang nggak ada. Tiba-tiba nggak ada itu namanya. Nah begitu nggak ada, masuk ke barang nomor 6. Itu boleh lah, cerdik tuh. Lalu penyajian bro, penyajian yang disajikan awal bukan elektabilitas, karena kalau elektabilitas dia nomor yang menggantikan orang dihilangkan tadi kan. Nah cara penyajian adalah dia pakai rumus yang sudah punya tiket dan setengah tiket. Nah, yang diperkirakan jadi kingmaker dan queenmaker. Nah, dia tempatkanlah PDIP, masukkanlah dia Puan, ya kan? Nah, lalu KIB. Tadi. Allahu Akbar. Ketebak juga ya ujung-ujungnya. Ya kan? Caranya gitu kan. Ini udah punya tiket. Yang tiket ketiga kira-kira ini ya gitu. Tapi yang penting 2 tiket ini sudah jelas ya kan. Nah, yang begitu-begitu, saya bilang gimana ya rakyat kita nih, padahal harusnya surveyor itu betul-betul memotret realitas sesungguhnya dan menyajikan apa adanya. Tapi kalau dia campaign manager atau konsultan politiknya ya berat lah. Itu teman-teman kedai kopi nih Bang Refli, saya kan nggak ada di dalam manajemennya kedai kopi ya, walaupun itu foundernya saya. Nah lembaga survei kedai kopi itu mungkin yang pertama di Indonesia yang menggunakan aplikasi dan direkam pada saat pelaksanaan survei, sehingga nggak bisa di bawah pohon dia tuh. Jadi GPS-nya ada, pakai aplikasi dan direkam. Jadi kemarin saya juga dengerin tuh. Jadi ada tuh yang waktu terjadi survei itu. Itu loh orangnya tuh yang sering masuk TV. Cuma saya lupa namanya. Itu karena itu terekam kan? Dan saya bilang kalau sampai diarahkan itu batalkan saya. Tapi ternyata nomenklatur kita ini cerdas juga. Nggak diarahkan, nggak dikasih clue sama sekali. Jadi siapa Bu? Iya itu waktu itu yang masuk TV itu saya lupa. Nah itu ada rekaman kita jadi ketawa-ketawa aja. Nah tapi ya tentu saja survei kedai kopi pun terpengaruh dengan, pasti saya yakin ya terpengaruh dengan hasil-hasil survei yang lain. Jadi artinya karena nama-nama lain ini kan sudah masuk di permukaan ya, di media, tapi pasti disebut-sebut gitu. Sehingga mungkin saja itu akan mempengaruhi jawaban-jawaban responden ini. Tapi kami tuh mempelopori yang gitu-gitu, nggak pakai kertas lagi, pakai aplikasi, bisa direkam tuh untuk membuktikan bahwa kredibilitas surveinya kedai kopi ini patut diapresiasi. Gitu. Kalau enumerator itu jangan-jangan sama dipakai berbagai lembaga survei. Nah, memastikan petugas-petugas lapangan itu adalah orang-orang yang tidak triple atau. Nah, ya itu menarik, itu pertanyaan menarik. Kami punya, ini teman-teman kedai kopi jago juga. Jadi koordinator provinsi itu setiap satu provinsi itu nggak pernah satu. Jadi mereka tuh nggak tahu kapan mau mulai surveinya. Nah itu jadinya pada saat survei
enumeratornya juga ganti-ganti. Jadi bukan itu aja. Apalagi kalau enumeratornya punya preferensi, wah gawat. Oh gawat. Makanya dengan yang direkam tadi kan, Iya, dia nggak nggak bisa ngisi di bawah pohon. Saya bilang tuh tantangan kedai kopi, saya bilang sama Mas Kunto ya, CEO-nya itu, gimana caranya kita bisa menghasilkan hasil survei yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai di bawah pohon. Mungkin ada yang ngisi di bawah pohon, mungkin survei lain ya. Saya khawatir ada yang ngisi sendiri. Nah itu mudah-mudahan, kan insya Allah kalau di kedai kopi dengan sistem yang terbuka, aplikasi bisa direkam itu nggak terjadi itu. Ini ada yang mengatakan, tanyain Dung, Bang Refli, pakai Dung lagi ya. Survei kedai kopi dananya dari mana? Nah. Independensi waktu pengambilan survei gimana? Nah, gimana? Jawab nggak? Jawab aja. Gimana? Survei Ya. selalu ada sponsornya. Iyalah, mahal. Nggak mungkin nggak. Dulu awal-awal pertama kali berdiri, Iya. kami pernah survei biaya sendiri. Iya. Tapi itu mahal banget, ya habis itu nggak pernah lagi. Nah, independensi kami itu dihadirkan dengan apapun hasilnya, sejelek apapun hasilnya, itulah hasilnya. Jadi nggak kita ubah-ubah. Nah, pertanyaan yang sulit dijawab itu siapa? Iya. Itu yang akan sulit dijawab tuh. Karena menyangkut sana juga. Iya. Dan Jadi, kayaknya semua lembaga survei resisten tuh kalau menyebut siapa ya. iya, karena sulit sebutnya. Iya. Tapi saya pastikan, jadi kalau ada lembaga survei yang bilang itu dana sendiri, wah mungkin saja loh dia tajir kan. Iya. Jadi luar biasa kaya, jadi bisa sendiri. Tapi kalau kedai kopi saya jamin nggak ada. Nggak juga dia. Dana sendiri ya kan. Dana sendiri yang dibantu oleh itu. Jadi ada bantuan untuk apa gitu kan. Nah, lalu dibuat survei ya. Itu independensi waktu maksudnya apa ya? Nggak tahu ya. Coba ditanya itu maksudnya. Independensi waktu itu maksudnya timing ya. Kan kadang-kadang waktu itu kan sangat menentukan kan. Tiba-tiba wah si A lagi naik, wah kita survei jam sekarang kan, mumpung lagi naik nih barang kan. Terakhir kan kedai kopi itu survei Januari ya. Sekarang Juni, jadi memang per 6 bulan kami survei. Yang saya pernah masuk sebagai nomor 4 apa dari kubu oposisi. Iya. Nah itu menarik tuh. Coba kita baca lagi ya. Pak Anies Baswedan Presiden Indonesia 2024, Allahu Akbar. Hura. Ada huranya juga ya. Hura Rusia. Kok satu nasi goreng, satu mie Aceh? Enggak sama nih. Sama-sama mie Aceh. Jadi mungkin antum lihat kayaknya nasi goreng nggak sama-sama mie Aceh. Semuanya sama. Mie Aceh, cuman salahnya tadi saya bilang nggak pedas juga ternyata. Tapi mie Aceh emang begini rasanya pedas kan. Ganjar plus Mbah Sugiono, nggak jelas ini siapa Mbah Sugiono ya? Mbah Sugiono siapa tuh? Kolonel Sugiono saya tahu itu. Kolonel kita pura-pura nggak tahu aja lah gitu nanti panjang urusannya ke UIT. Ada Jasman Parmadi, mudah-mudahan Anies tidak ada yang mengusung biar yang 88,8% penonton Refli Channel manyun. Jadi sahabat sekalian, kalau saya tuh pengen ya orang-orang kayak Rizal Ramli itu bisa nyalon ya kan? Iya. Jadi biar seru pertandingan, Lanyala bisa nyalon gitu, Gatot Nurmantio bisa nyalon. Jadi mereka nggak punya alasan lagi, menang dan kalah itu betul-betul ditentukan oleh karena mereka sudah bertarung kan. Iya. Kalau ini kan enggak, di depan pos Hansip mereka dikatakan, kamu ada tiket nggak? Nggak ada tiket, udah berbalik. Jadi ditanya tiket. Karena di Amerika bro, Pilpres terakhir yang mendaftarkan ke Federal Election Commission itu menurut teman saya itu 1.212 orang. Karena aturan di mereka kalau sudah mengeluarkan dana 5.000 US dollar kan nggak banyak, wajib mendaftar di Federal Election Commission atau fundraising itu. Dan mereka kalau sudah mulai kampanye di beberapa negara bagian atau 50 negara bagian, saya nggak tahu persisnya, itu udah wajib mendaftar. Jadi nggak liar begitu, ya kan? Nah, tapi dalam perjalanan kan rontok satu demi satu kan. Nah, terakhir bukan 2, 4 terakhirnya. Cuman keduanya nggak ngetop kan. Jadi yang 3 dan 4-nya itu dari Partai Libertarian, namanya terbalik mungkin saya, Joe Jorgensen, satunya dari Partai Hijau, Hawkins. Kayaknya Libertarian itu Hawkins, Joe Jorgensen dari Partai Hijau. Jadi nggak ada pembatasan, cuman traditionally ya 2 partai itu. Kalau kita nih kan pura-pura demokrasi tapi pembatasan. Nah hari ini bro saya separuh marah-marah dalam tanda kutip marah-marahnya dan bingung dengan cara MK memutuskan sesuatu hal, ya kan? Jadi
hari ini ada putusan MK yang bagus sebenarnya, yaitu menghapuskan, membatalkan pasal yang mengatakan bahwa ketua dan wakil ketua MK yang saat ini menjabat sampai habis masa jabatannya. Padahal MK kan dapat gratifikasi itu dari DPR dan Presiden. Boleh. Masa jabatan dari 5 tahun jadi 15 tahun. Enak banget tuh. Ya. Dan itu berlaku untuk existing. Padahal itu nggak lazim. Biasanya kan yang Nanti existing nanti yang baru biasanya. Tapi ini berlaku untuk existing. Nah, akibatnya ketika pasal peralihan mengenai jabatan ketua wakil diperlakukan begitu juga. Jadi ada 2 klausul. Hakim yang menjabat sekarang terus sampai 70 tahun atau 15 tahun. Ketua dan wakil ketua yang menjabat terus sampai pensiun. Lalu yang lain-lainnya mikir, kapan gue jadi ketua dan wakil ketua kalau gitu? Iya. Karena 1 sampai 2026 ketuanya, 1 sampai 2029, ya kan? Akhirnya pasal itu dibatalkan, bro, sama hakim-hakim di antara mereka. Kan berarti kan rebutan di antara mereka. Iya. Cuma yang membuat saya miris dan kemudian agak sedikit dongkol, walaupun di situ ada teman juga kan. Loh, ketika kita yang dia menerima legal standing dari seorang rakyat dari Muara Karang. Jadi yang mempermasalahkan harus ada orang yang mengajukan. Nah, yang mengajukan itu adalah warga negara yang tinggalnya di Muara Karang kalau nggak salah. Apa hubungannya orang itu sama masa jabatan ketua dan wakil ketua MK? Kok diterima? Sementara ini Gatot Nurmantio, Partai Umat, DPD, Ferry Juliantono, anggota DPD, nggak diterima legal standingnya mempermasalahkan presidensial threshold. Saya kira gimana cara berpikir MK ini? Bayangkan, Partai Umat nggak diterima, Gatot nggak diterima. Padahal relevansinya jelas, kerugiannya jelas, potensial, ya kan? Kalau itu kan nggak ada kaitannya sama dia mau diperpanjang kayak nggak ada kaitannya sama warga Muara Karang itu. Jadi ini berkaitan dengan nasib si hakim. Iya. Jadi berkaitan dengan keinginan mereka untuk menjabat ketua dan wakil ketua jadinya kan. Ya ampun, ini pedes banget. Pedes. Jadi memang standar Aceh, bro. Tantangannya di Refli Harun Channel itu dikasih masakan pedes. Habis itu air putihnya nggak ada. Tenang, ada teh tapi. Ada teh. Lebih baik dari air putih. Oh, air putih. Allahu Akbar. Saya pikir teh. Mana gelasnya? Itu tuh Bang di bawah. Mana? Itu di bawah lo tuh. Oh, I see. Oh, itu juga belakangnya ada air putih tuh. Iya, sih. Tapi baru kali ini kita sambil makan dengan Henry Satrio. Yang lainnya, narasumber lainnya sopan-sopan semua. Sopan tapi kelaparan gimana? Jadi, sobat-sobat sekalian, hidup yang paling bahagia itu adalah kita bisa bekerja, ya kan, sambil bermain. Bukan bekerja sambil berdoa. Jadi kapan-kapan kalau Sobat RH ke studionya Refli Harun ini, kita bisa lihat setengahnya Jakarta dari studio ini. Gitu ya, setengah Kelihatan. Jakarta. Ini hebat betul ini. Makanya buatlah rumah itu di loteng. Kantornya di loteng. Bukan main-main. Kantornya di loteng. Oke, coba kita, bro. Pertama ya, apa harapan Anda untuk 2024 ke depan? Yang pertama, Dan apa luka Anda di 2014 dan 2019? enggak, kalau luka sih nggak ada ya. Nggak ada. Kita kan sama-sama pecinta sepak bola. Oke. Sebagai fans sepak bola itu, Iya. bila musim gagal, ya Iya. kita tunggu musim berikutnya. Musim depan, iya. ya kan? Begitu final gagal, ya tunggu aja final berikutnya. Iya. Nah itu kan enaknya jadi punya Cuman penyuka sepak bola kan begitu. ente punya tim itu agak sial. Oh enggak juga. Kalau Manchester kan sial sedikit. Ketika sudah menit ke 90 2 gol sama Leano kan. Aston Villa. Bukan. Sama Real Madrid. Real Madrid ya. Tapi kan juara liga masih, ya kan? Ente nyaris-nyaris semua. Nyaris juara liga, nyaris juara champion. Saya tapi tuh juara FA ya? dua FA sama Carabao. So, oke. Sejak Liverpool udah juara lagi, Ya. saya udah agak relief tuh. Oh, Jadi ya oke. sudahlah. Udahlah. Situ bukan maksa. Makanya 2024 ini kan 2014 hasilnya sudah begitu, 2019 begitu ya nggak apa-apa juga. Iya. Ya. 2024 ini yang pertama, yang paling penting 2024 gantian, Iya. gitu kan. Kemudian yang kedua, setelah 2024 gantian, tidak ada lagi buzzer yang merajalela di 2024 itu. Jadi setelah pilpres selesai, buzzer nggak ada lah. Iya. Terserah lah itu apa
apa mereka yang adalah masyarakat intelektual lah pokoknya. Iya, yang berpikir dan mencerdaskan Indonesia. Tapi buzzer itu mereka mengatakan mencerdaskan Indonesia loh bro, menjaga NKRI, mencerdaskan Indonesia, menjaga dari sikap-sikap yang intoleran itu, anti korupsi. Indonesia ini ya dari dulu tuh sudah toleransinya kuat. Kami rakyat Indonesia sudah ngerti frame toleransi, batasannya itu ada di mana. Nggak usah diajarin lagi. Justru orang-orang yang merasa dirinya paling toleran, jangan-jangan nggak ngerti apa itu toleransi. Azan pada saat berkumandang itu adalah toleransi Indonesia. Umat Muslim segera beribadah, sementara yang lain menghormati. Itu azan, makanya nggak usah diatur-atur itu azan. Apalagi cuma diatur volumenya ya. Volumenya aja gitu. Nah, sama umat Muslim ke umat Nasrani begitu, ke umat Hindu begitu, ke umat Buddha begitu. Ya begitu emang dari dulu. Iya, kalaupun ada clash itu kan 1-2 dari ribuan, 3.000-an fenomena ya kan? Iya, kecil juga gitu. Presentasinya 0 sekian persen ya kan? Ini masalah nenek Hindunya di oprek-oprek terus cuma satu itu doang. Itu juga mungkin jangan-jangan cuma perkara pasang spanduk terus disolatkan itu kan. Tapi kan itu jadi jualan yang nggak lucu gitu. Dan sepertinya kok tidak bergerak ya cara berpikirnya. Maksudnya gini, ketika seorang sudah terpilih kan harusnya dilihat kinerjanya. Misalnya ada diletakkan pada satu isu intoleransi. Ya tinggal dilihat apakah kebijakannya toleran atau tidak ya kan, kira-kira begitu kan. Kalau ini pokoknya sekali ngecap intoleran terus seumur hidup. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena mereka bukan fans sepak bola. Oh gitu ya. Kalau fans sepak bola sih paham itu ada perkembangan tim. Kalau sudah kalah tunggu musim berikutnya itu paham. Jadi kalau nggak ngerti sepak bola, bukan makanya, fans sepak bola, ya begitulah. Dan tahun ini kita kan Piala Dunia kan yang paling penting kan? Iya. Qatar. Ente pegang siapa? Kalau gini, ini mohon maaf ya. Kalau Piala Dunia ya, saya nggak pernah megang penjajah aja pokoknya. Oh Belanda, Spanyol, Portugal, walah, Inggris. Saya Brazil bro. Itu kan bukan penjajah kan? Hah? Bukan penjajah tuh kan? Ya, tapi Brazil biasanya nomor 2-nya Belanda saya. Tapi ganti-ganti lah. Karena Belanda lagi jelek. Sebetulnya tadinya gua nggak masalah tuh. Saya nggak pernah punya masalah tuh pegang Belanda. Dulu juga waktu Van Basten lawan Rusia, kan menang 2-0 tuh saya pegang Belanda tuh. 2-1. 2-0. Piala Eropa. Final Piala Eropa. Final Piala 2-0 ya. 2-0. Basten sama Gullit ya. Ya. Nah itu habis itu bokap bilang, kamu tuh Hen belain tim penjajah. Kamu tuh cucu pejuang. Jangan begitu. Menangis itu yang kamu. Oh bahaya nih kalau udah bawa-bawa leluhur gitu. Tapi kan tentang sepak bola ini kan nggak ada kaitannya sama kehidupan sehari-hari lah. Kita berkawan sama orang Belanda, sama orang Inggris gitu. Kalau apa namanya, hati-hati bro. Mungkin karena Belanda ini. Nggak, saya juga sukanya kan suka Liverpool, which is nggak masalah juga sebenarnya. Iya. Jadi ente Inggris dong. Enggak juga ya. Justru saya tuh suka sama negara-negara yang mudah-mudahan mereka juaranya gitu. Terutama negara-negara Amerika Latin ya. Oke. Itu menurut saya melawan hegemoni. Sebenarnya paling kasihan tuh Messi. Oh kenapa? Nggak pernah juara Piala Dunia kan? Oh iya. Tapi kemarin juara apa itu dia? Yang menang 5-0. Copa America. Bukan yang dia cetak gol 5 gol itu. Yang mana? Ada kemarin tuh pertandingan apa tuh? Aduh, saya nggak ngikutin gara-gara saya ini. Itu ya, kira-kira begitulah. Oke lah, coba kita baca lagi bro ya. Sambil ada yang belum disampaikan, tolong nanti disampaikan. Tapi begini bro, kalau kita bicara mengenai 3 pasangan calon yang lagi hot property itu ya, emang nggak ada sama sekali tuh buat misalnya gini. Saya curiga apakah memang iya Rizal Ramli itu nggak punya elektabilitas. Kemudian Gatot Nurmantio tidak punya elektabilitas, Lanyala tidak punya elektabilitas gitu. Itu yang 3 nama yang ibaratnya di luar klasmen. Iya, saya sih yakin semua orang punya elektabilitas. Bahkan kalau partai politik berani
Iya. mencalonkan tadi nama-nama yang disebut. Iya. Begitu dicalonkan secara resmi, Naik. didaftarkan, dia naik sendiri. Iya. Sekarang kan orang malas mikir aja. Iya. Apalagi kalau di 10 besar nggak ada nama dia. Iya. Di antara nama-nama berikut ini, satu, ya kan? Prabowo misalnya, Anies, Ganjar, Ridwan Kamil, kemudian si Sandiaga Uno, kemudian siapa lagi? AHY, Hovifah, Puan, Erlangga Hartarto, sudah selesai 10. Iya. Nggak ada nama-nama itu. Betul. Gitu, maka nggak akan pernah muncul ya. Makanya perjuangan 0% itu jadi penting. Nah, ente nggak nyebut 0%, padahal masih ada peluang untuk menang. Ya, saya bilang kok. Waktu itu ada salah satu Masih ada DPD sama Partai Bulan Bintang yang mengajukan. Ya. Gitu. Nah, itu mudah-mudahan dikabulkan. Saya pernah bilang, kan ditanya sama salah satu stasiun TV. Iya. Siapa Kingmaker 2024? Iya. Saya langsung menghapus nama Jokowi. Karena nggak boleh dong dia. Nggak boleh dong. Dia harus menjadi fasilitator pemilu yang jujur dan adil. Jadi disebutlah gitu sama pembicara lain, ada Surya Paloh dan lain-lain. Tapi saya sebut waktu itu yang pertama bukan Pak Jokowi. Nah, yang kedua, Kingmaker itu para ketum parpol. Nah, Kingmaker yang kedua selain ketum parpol itu MK. Oh iya. Karena kalau dia berhasil atau dia mau mengumumkan bahwa PT itu nol atau tanpa presidential threshold, dia sudah jadi kingmaker. Iya. Dia bisa membuat king yang banyak sehingga masyarakat bisa memilih siapa kira-kira calon presiden. Makanya dibilang Indonesia ini dikuasai oleh 3 kali 9. 9 ketum parpol di parlemen, 9 hakim MK, dan 9 cacing. Itu saya heran ya. Satu ya, kenapa sih mereka tolak? Yang pertama, jadi calon presiden itu kan mahal ya. Iya. Nggak kuat juga lah. Saya nggak tahu kalau Bung Refli ya, tapi kalau Henry Satrio nggak kuat lah dia mencalonkan diri jadi calon presiden. Saya masih kuat mencalonkan diri sebagai calon RT. Saya nggak kuat lah. Jadi maksud saya, secara ekonomi pasti nggak banyak yang berani dan bisa mencalonkan diri sebagai. Iya, itu kadang-kadang orang lebay ya. Lebaynya begini. Tapi sebelum lebay, kita harus jelaskan ke masyarakat. Kalau presidensial threshold tadi bilang nanti tetangga saya bisa nyalon, ini lebay. Kalau presidensial threshold 0, maka semua partai politik peserta pemilu bisa nyalon. Kan begitu. Yeah. Jadi kalau partai politik peserta pemilunya 16 kayak kemarin, 16, slotnya baru cuma 16. Negara lain banyak slotnya, ya kan? Prancis kemarin. Belum tentu juga dipakai itu 16. Belum tentu juga dipakai semua. Orang paling iseng sekalipun ratusan miliar keluar. Iya. Calon iseng doang. Karena itu tidak ada alasan. Nah, cuma MK nggak mau membawa perdebatan ini, ya kan? Caranya adalah tidak terima legal standingnya. Giliran warga Muara Karang mempermasalahkan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK, diterima. Jangan-jangan warga Muara Karang itu mau jadi ketua MK, jangan-jangan kan? Dan begini, gitu. Kalau gitu kita minta tolonglah ke warga Muara Karang itu. Iya. Ajukan lagi presidensial threshold keberatan. Iya. Kali aja dia disetujui. Iya, karena dia telah punya hal-hal yang kita nggak tahu kan. Karena dia telah berjasa membuat hakim-hakim lain punya mimpi untuk menjadi pimpinan kan. Ya. Karena enak bro jadi pimpinan itu beda ininya, fasilitasnya. Gitu ya. Nah, itu boleh lah. Jadi Pak siapa tadi itu yang dari Muara Karang? Iya namanya siapa gitu ya. Untuk ajukan itu supaya bisa 0%. Iya. Aduh. Ya di kita. Nah itulah mudah-mudahan kalau misalnya 0% kan kita seru juga tuh ada. Ya selain nama-nama yang beredar itu ada nama Susi Pujastuti, misalnya Abraham Samad, kayak Sudirman Said, kayak Riza Ramli, pokoknya dia diuji dulu. Bila perlu nanti kedai kopi sama RH Channel ini bikin tes, ya kan? Tes capres, ya kan? Ya. Kita kumpulkan, kita tanya-tanya, layak apa enggak? Tapi bilang layaknya di polling, keren kan? Polling, wah. Layak, berapa persen bilang layak? Kan real. Yes. Ya kan? Wah, itu kan nggak representatif. Anda ditesnya di RH Channel. Kalau di tes lain mungkin lulus, di sini nggak. Nah itu menarik tuh. Kalau dengan komposisi yang 0% itu, Anies Baswedan nggak sendirian. Ya. Jadi begini maksud saya sendirian itu. Dari semua
calon presiden kan yang ada sekarang ini semuanya dekat istana. Belongs to the state, ya kan? Belongs to the presidential palace gitu kan. Ya, nah ini Anies Baswedan citranya nih terpisah sendiri walaupun nggak juga bro. Kemarin waktu Formula E juga Pak Jokowi datang. Sering sekali berkomunikasi sebetulnya Pak Jokowi dengan Anies Baswedan tuh. Iya. Jangan sampai kecelek juga teman-teman, disangkanya Pak Jokowi nggak milih Anies Baswedan. Tiba-tiba terakhir Anda mikirkan nggak pasangan Anies Ganjar tiba-tiba? Iya, kalau misalnya begitu seru juga tuh ya. Anies Ganjar yang bingung buzzer. Iya. Jangan bunuh diri buzzernya. Tapi kalau misalnya Anies Ganjar terjadi lawannya siapa? Nanti jangan-jangan ada lawan boneka. Prabowo Puan. Oh ya boneka dong, kasihan. Tapi memang mau. Kan Ganjarnya udah ada, anggaplah PDI Perjuangan. Iya. Ganjar jadi wakilnya Anies, Anies Ganjar. Emang Ganjarnya mau jadi wakilnya Anies? Loh, kalau Pak Joko meminta, ya kan? Demi kan misalnya, ya kan? Iya kan? Wah, ini bisa menyatukan satu arus kan? Tiba-tiba the common enemy-nya asal partainya sendiri yang dibilang, waduh padahal udah banyak berjasa, tapi tiba-tiba karena konstelasi politik terakhir, ya udahlah, kira-kira lari. Jadi lawannya Anies Ganjar, lawannya Prabowo Puan. Wah, keren juga kan? Itu rame juga sih. Tetap rame kan? Rame, gitu. Karena itu juga bisa kelahi-kelahian itu kan? Ya. Gitu. Yang jelas paling pusing tuh buzzer aja. Buzzer paling pusing. Serba pusing tuh mereka. Makanya sobat era sekalian ya, jangan baperan. Iya. Kita ini harus berorientasi pada value nilai. Jadi kita itu bukan pada manusianya, value-nya. Jadi kenapa kita nggak suka misalnya ada bagian tertentu dari pemerintahan ini? Bukan karena orangnya, tapi kebijakannya kan begitu. Sistemnya, demokrasinya. Kita nggak ada urusan sama orangnya. Gitu. Sepanjang orang itu bisa menegakkan demokrasi, ya kan? Bisa memberikan jalan partisipasi, ya kan? Bisa untuk menghapuskan oligarki, ya kan? Apalagi daki. Ya, maka kita bisa dukung kan? Oligarki tentu dengan based on konstitusi kan? Ya. Gitu. Nah itu oligarki itu lucu ya. Mereka itu kan dibenci oleh rakyat ya. Iya. Sama pemerintah diporotin ya. Iya. Suruh bayar pajak pula. Iya. Tapi? Mau tapi jadi oligarki gitu. Tapi bebas, ya. Kalau punya duit mah bebas bro. Diporotin kan iya, tapi kan ngambilnya juga banyak ya kan. Makanya ada lagunya Refli Harun kan. Oligarki sudah bangkit lagi. Para pencoleng mulai unjuk diri. Gitu ada. Judulnya Reformasi Dikhianati. Itu dia menarik. Ada lagunya. Satu lagi tuh itu tadi menarik tuh baperan itu. Ini kan akhirnya kan kita tertumpu pada pemilih Jokowi sama pemilih Prabowo, pemilih Anies dan pemilih Ahok gitu ya. Iya. Kira-kira ya. Iya. Pemilih Ahok nih ada yang bilang begini, ini teori menarik sih. Jangan-jangan pemilih Ahok itu tidak bisa membedakan antara kalah pilkada dengan kalah di pengadilan. Oke. Bener nggak? Ya mungkin aja. Jadi sakit hatinya sebenarnya kalah di pengadilan bukan kalah. Tapi udahlah, maksud saya kita ini aja bisa kok lupakan itu dan melihat yang baru kan itu juga objektif juga. Pak Jokowi kalau ada yang bagus ya bagus kita bilang. Iya. Saya pulang ke Semarang tuh pakai tolnya Pak Jokowi itu. Oh iya, saya pulang ke Palembang tuh juga iya. Sekarang orang Palembang tuh belagu. Kalau liburan nggak mau dia ke Sumatera Selatan, ke Lampung. Karena Lampung banyak yang bagus-bagus objeknya kan. Wah. 2 jam tembus katanya. Sambil lompat-lompat. Nah sekarang kalau tentang Omnibus Law masa iya kita puji-puji gitu kan. Jadi tidak kan, itu aja tentang demokrasi ya kan. Memenjarakan orang yang berbeda pendapat masa kita puji. Saya hampir mengalami itu bro misalnya kan. Jadi kita kan memuji hal yang memang patut dipuji. Oke, infrastruktur ya kan. Misalnya jalan tol, kemudian pelabuhan, ya oke, itu memang ada. Tapi misalnya fundamental ekonomi kan masa kita puji? Iya kan? Iya. Utang menumpuk masa kita puji? Tapi ini bro,
Jadi kan ada fenomena kan. Iya. Setiap kali Anies Baswedan melakukan sesuatu, itu selalu dibilang ini Bang, itu hanya melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Iya. Bangun JIS, itu melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Iya. Wah, benerin trotoar, itu melanjutkan kerja baik Pak Jokowi gitu. Iya. Semuanya dibilang Anies Baswedan itu cuma melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Nah, saya bilang sama yang ngomong kayak gini terus-terusan, artinya sangat mudah jawaban dari pertanyaan siapa yang bisa melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi sebagai presiden. Oh gitu ya? Nah kan tadi kan Jadi yang cerdas ente atau dia? langsung gak gitu Bang. Bukan begitu maksudnya. Lo maksudnya gimana? Nah, saya ulang ya. Gitu lagi. JIS. Anies Baswedan yang bangun kan. Iya tapi dia cuma melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Jadi begitu terus gitu. Itu kan nggak fair ke siapa? Ke capres yang lain. Iya. Masa semua pembangunan yang jadi-jadi itu selalu dibilang melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Artinya sudah tahu siapa yang akan melanjutkan. Jadi kalau Pak Jokowi selesai, siapa yang bisa melanjutkan kerja baik Pak Jokowi? Mereka yang sudah punya pengalaman. Nah, iya. Melanjutkan kerja-kerja. Jadi siapa? Sebut lagi namanya siapa yang melanjutkan kerja baik Pak Jokowi gitu. Anies Baswedan yang nggak gitu. Bisa kalau yang gitu bisa Ganjar, bisa Erlangga misalnya. Ya gimana sih konsisten itu. Nah itu menariknya buzzer. Jadi kalau sobat RHCL ya, jadi kalau nanti ketemu buzzer, gak usah kita dia ngomong langsung kita tanggapi, kita dengarkan dulu saja. Oh iya. Kita dengarkan, kalau dia sudah puas bicara, baru kita tanyakan balik. Agak pusing tuh dia. Habis itu bingung gitu kan. Karena dia tidak menggunakan akal dan pikiran, tapi menggunakan emosi. Jadi saya juga heran ya, kenapa orang itu sangat baperan terhadap suatu hal. Tapi jangan-jangan belum tentu juga bro. Jangan-jangan gara-gara Ahmad Albar ini jangan-jangan. Apa tuh? Dunia ini panggung sandiwara. Jangan-jangan main sandiwara aja. Nah itu dia itu gitu. udah nggak pas itu kan. Hasil survei Kedai Kopi itu kriterianya jadi cerdas. Dari pameran-pameran jadi pameran-pameran bukan lagi pencitraan sandiwara. Tapi ya menarik loh, beberapa case ya itu selalu terjadi lagi. Jadi kalau ada yang bagus, Anies tuh melanjutkan kerja baik Pak Jokowi, ya sudah. Makanya saya bilang bingung nih kira-kira Indonesia seperti apa pasca Pak Jokowi. Ya lihat, kalau pilih Anies seperti Jakarta. Iya. Kalau pilih Ganjar ya Indonesia seperti Jawa Tengah. Gitu aja tuh yang paling gampang. Dan Anies sama Ganjar tuh sebenarnya nggak apple to apple, karena Ganjar itu kan 10 tahun dia di Jawa Tengah. Anies 5 tahun kan. Jadi saya pernah bilang begini. Jadi gini, kalau kita mau membandingkan seorang calon presiden, lihat kondisi ketika dia menjadi calon. Saya bilang calon-calon sekarang ini jauh lebih hebat daripada Pak Jokowi. Marah. Iya kan? Karena Pak Jokowi ketika dia menjadi calon presiden, satu, dia hanya berapa bulan jadi gubernur. Ya kan? Ini 5 tahun dan Ganjar 10 tahun. Pendidikan. Misalnya S1, S3, S2. Ini S3, S2. Kan lebih baik, usia lebih matang, pengalaman dengan tokoh-tokoh nasional, internasional juga. Dimarahin. Justru kita syukurin bahwa kita punya calon-calon presiden yang jauh lebih baik dibandingkan Pak Jokowi ketika jadi calon. Kan begitu harusnya. Itu case sama kayak tadi tuh ya. Kriteria calon presiden harus cerdas. Loh, jadi Anda mau bilang Pak Jokowi nggak cerdas? Loh bukan. Jokowi kan sudah presiden. Bukan lagi calon presiden kayak gitu loh. Marah-marahnya itu lucu-lucu gitu. Jadi ketika kita bicara tentang apple to apple Anies sama Jokowi, dibilang, loh, mana bisa membandingkan presiden sama gubernur loh. Saya bilang kondisi ketika calon presiden sama-sama calon presiden. Kalau misalnya Pilpres itu 2024, sekarang 2022, berarti kita membayangkan kondisi Pak Jokowi 2012. Kan gitu. Nah 2012 Pak Jokowi sama 2022 Anies, ya menang Anies. Dari sisi pengalaman, dari sisi usia, dari sisi pengalaman internasional, dari sisi macam-macam, kan begitu. Tapi gini bro, ini satu lagi ya bang. Sekarang kondisi ekonomi kan bisa dibilang nggak baik ya. Iya. Nggak bagus lah. Kalau kita nih, Bang Refli, saya gitu ya, atau siapapun lah yang nonton nih Sobat RH. Iya. Tapi Sobat RH masih nonton nggak ini? Masih. Dicalonin jadi presiden, kira-kira
bisa nggak mengatasi ekonomi ini? Saya yakin juga nggak bisa. Ya. Tapi kita nggak bisa marah sama Pak Jokowi karena dari awal dia sudah mengatakan Jokowi adalah kita. Jadi kalau kita ini tidak bisa menyelesaikan masalah ekonomi, dia juga nggak bisa. Iya, karena makanya lain kali pilih presiden yang lebih dari kita. Gitu loh maksud saya. Jangan yang sama, jangan rata-rata. Jangan sama, jangan adalah sama. Kita itu kan sama berarti kan. Jadi pada saat ini bingung ya dia bingung, kita nggak bisa marah juga sama Pak Jokowi. Lah dia kan udah declare Jokowi adalah kita. Jadi ya next time pilih presiden yang lebih, jangan kita ya. Ya gitulah kira-kira. Luar biasa. Ini mudah-mudahan nggak kena UU ITE, ini pendapat loh. Enggak, kita kan berargumen. Ya. Jadi jawab argumen dengan argumen. Tapi kita mesti dukung Ketua Dewan Pers tuh Azum Ajasa, Profesor. Ya. Dia sedang mengupayakan bahwa YouTube itu termasuk produk jurnalistik. Nah, ente telat. Saya sudah lakukan langkah itu dengan mengundang dia di sini. Oh, saya yang langsung saya yang nanya. Terus apa kata dia? Oh iya, nanti kita diskusikan di situ. Tapi saya minta waktu audiensi, belum dijawab sampai sekarang, ya kan? Karena saya ada organisasinya namanya, saya kan presiden juga. All You namanya, Aliansi Lintas YouTuber. All You, ALLU, All You. Aliansi Lintas YouTuber. Ya kan? Presiden. Wapresnya? Wapresnya nggak ada. Menteri-menteri? Nggak ada juga. Mestinya presiden itu baru lengkap kalau ada wapres dan menteri-menteri. Kalau belum ada ya. Jadi, karena gini, pernyataan kalau YouTube itu produk jurnalistik itu pernah disampaikan oleh Henry C. Habangun. Ya. Itu Warta Kota dulu tuh. Iya. Kompas. Bukan, dia Kompas. Ya kan awalnya. Nah, dia dalam kapasitas sebagai wakil ketua Dewan Pers waktu itu mengatakan Deddy Corbuzier itu nggak boleh diapa-apain waktu dia interview Siti Fadila Sufari masih di tahanan karena itu produk jurnalistik, dia jurnalis juga kan. Memang yang tidak ada di YouTube itu adalah usaha kan, bidang usaha perusahaan tapi kegiatannya mulai dari mengumpulkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyampaikan berita itu ya secara reguler itu sudah dilakukan. Bahkan dibandingkan majalah saja lebih reguler Refli Harun Channel. Iya. Majalah kan terbitnya sekali seminggu. Ini terbitnya setiap hari. Luar biasa. Iya kan? Jadi gimana kalau masa kita dibilang tidak reguler? Nah, tapi bro ya, saya pernah menghadapi satu konsekuensi yang menurut saya nggak fair juga. Misalnya gini, saya interview ente di sini dan kita live. Kenapa live? Karena kita ingin memuaskan hasrat penonton dan dia bisa berinteraksi, ya kan? Dan kita bisa baca komentar dia lalu kita jawab. Karena itu di Refli Harun Channel selalu maunya live. Dan ini jarang YouTube mau begitu. Tapi ente kan paham live itu bahaya banget. Begitu salah ngomong nggak bisa diatur, nggak bisa di ini lagi. Bisa sih diedit, tapi kalau sudah orang rekam duluan kan kacau gitu. Jadi karena itu saya bilang, kalau misalnya ada masalah dengan narasumber, ya jangan YouTube-nya di-ban. Masa YouTube-nya mau di-close down misalnya. Kalau begitu nanti TV digitukan juga dong. Iya kan? Lucu. Itu tidak hanya YouTube-nya di-close down, tetapi pemilik YouTube-nya dipidanakan karena dianggap menyebarkan berita bohong, menyebarkan ujaran kebencian. Pakailah undang-undang yang sering menjerat orang. Saya bilang gimana penegakan hukum ini? Kalau begitu, semua pekerja media atau semua perusahaan media, semua platform media itu bisa kena ban semua, bahkan kena dipidanakan kalau begitu caranya. Karena dia menggunakan kata-kata menyebarkan. Ya kan? Kayak antum tadi bisa aja dibilang, wah ini menyebarkan kebencian. Ya kan? Ente benci sama siapa sih sebenarnya? Sama MU bro. Sama MU. Kalau MU itu udah lah. Tapi ya gitu ya, maksud saya sebetulnya hal-hal itu bisa disederhanakan atau bisa ditangkis ya. Bila memang kita sama-sama menggunakan
teknologi yang sudah ditinggalkan para pendiri bangsa, yang namanya musyawarah. Jadi kalau ada yang slip, ya musyawarah aja. Maksudnya apa? Kayak gitu-gitu kan. Jadi sebetulnya nggak perlu lagi hal-hal yang membuat repot para penegak hukum. Yang padahal kita juga nggak punya atensi apa-apa. Gitu. Ngomong ini lagi muncul COVID baru lagi tuh, gimana ceritanya sih COVID ini? Maaf ya agak loncat-loncat karena saya tadi dari sini jalan terus ada prediksi dari epidemiolog COVID apa B itu yang baru ini muncul itu akan tinggi lagi nanti di Juli 2022. Juli ya? Jadi artinya sebulan lagi gitu. Nggak selesai ya. Padahal mungkin anggaran baru itu mungkin. Nggak ngerti juga. Padahal menurut gue ya, menurut saya ini Pak Jokowi itu top banget memang waktu penanggulangan COVID itu harus kita puji. Itu memang prestasi yang bagus banget dari Pak Jokowi dan berhasil dan yang lupa, menangani COVID. Suaminya Samara Amani juga memuji Anies. Iya, jadi maksud saya gini, kenapa tadi saya nanya itu COVID? Karena pengalamannya pemerintahan ini sudah berhasil nanganin COVID ya, mestinya yang baru-baru ini juga ditangani dengan baik tuh supaya nggak menyebar lagi lah kira-kira gitu. Jadi apa lagi bang? Kita makan sudah, ngopi sudah. Jadi yang susahnya soal COVID ini bro, ini ada teman ngomong, tapi walau halam ya, jadi kalau kita udah tahu semua nih kapan-kapan akan angkanya tinggi. Hebat sekali dia. Banyak di Republik ini kayak Nabi Khidir sudah tahu kejadian yang sebelum kejadian itu terjadi. Jadi itu Nabi Khidir itu. Kalau cuman Ronggo Warsito apa-apa kan tuh prediksi. Kalau Nabi Khidir tuh memang udah tahu dia masa depan itu. Dan banyak ini di Nabi Khidir. Bro, balik lagi ke politik. Kira-kira ini jadi nggak 3 periode nih? Saya berharap tidak jadi, itu harapan. Iya, saya juga harapannya begitu. Tapi kalau kita lihat ya, misal DPD itu ngotot, maka nggak akan pernah terjadi sidang. Kan harus perubahan konstitusi dan harus ada DPD-nya. Ya kan? Satu saja anggota DPD tidak hadir, tidak sah. Walaupun kita tahu anggota DPD banyak dari partai politik, tapi kan faktor DPD juga harus diperhitungkan. Kalau misalnya Lanyala kemudian karena dia pagerin dengan sebuah keputusan kan, nah, itu satu, dan dia bertekad tuh kalau mau 3 periode dia hadang gitu ya. Berikutnya adalah kohesivitas di antara aliansi pemerintah ini kan juga nggak rekat-rekat amat kan. Mungkin Prabowo bilang, emang lu aja mau jadi presiden? Gue aja juga udah mau jadi presiden, ya kan? Jadi itu juga mungkin yang membuat gak akan sepakat. Karena kalau dia bilang no freelance, tidak ada makan siang gratis, ya dia udah kenyang, mau makan apa lagi? Ya kan bro? Ya kan? Juga sih. Nggak, sekarang gini, anggota DPR-nya kalau mau semua gimana? Tetap nggak bisa? Nggak bisa dong, karena akan harus diubah di sidang MPR, dan MPR itu terdiri dari anggota DPR, anggota DPD. Kalau anggota DPR semua nggak ada anggota DPD-nya nggak sah sidang. Tapi ada tapinya, kan ada pimpinan MPR yang dari DPD ikut sidang juga, dia udah menang. Begitu ya? Kan Fadil Muhammad kan dari Golkar. Tapi by teori kalau seandainya DPD ngeblok, boleh, nggak bisa. Kalau memaksakan 3 periode terjadi, apa kira-kira terjadi? Chaos lah mungkin. Chaos ya? Iya, chaos. Nggak mau lah ya Pak Jokowi. Karena saya kira nggak mau lah Pak Jokowi. Karena begini, orang oke lah, ya kan? Kalau misalnya ada orang yang ingin Pak Jokowi turun sekarang, walaupun saya bilang secara konstitusi itu dibenarkan karena ada aturan impeachment, pengunduran diri, dan kita sudah pernah mempraktikkan itu, tapi tetap saja pendukung-pendukung Pak Jokowi nggak akan terima kan? Ya kan? Makanya nggak usah. Nah, tapi imbangannya penentang-penentang Pak Jokowi mungkin nggak akan bisa lagi tahan kalau tiba-tiba 3 periode, gitu. Karena 3 periode itu begini, kalau kita mau bicara jujur bro.
saya meragukan ada genuine presidential election sejak 2014. Karena calonnya cuma 2. Kan kalau kita bicara tentang, dulu pernah waktu mahasiswa, waktu jadi siswa SMA, cepat-tepat teman saya cerita, ditanya, berapa persen kemungkinan besok hujan? Berapa persen bro? Ente dari sosial kayak. Berapa persen kemungkinan besok hujan? Oh iya. Berapa persen? 50%. Nah, 50%. Kan variabelnya cuma 2. Iya. Kalau 2 variabel 50%. Jadi 50%. Ya kan? Jadi, tapi saya bilang persentase itu dalam rangka apa tadi saya bilang? Malah lupa saya. Enggak, ini mesti klarifikasi nih. Gua anak IPA, bro. Bukan FIS dulu namanya. Namanya kan lu FIS Biosos Budaya ya. Oh, kalau saya A1, A2, A3. Iya, itu kan A1 kan FIS tuh ya. A1 fisika. Nah, A2-nya biologi, A3 sos. Kalau saya A4 budaya. A1 seminggu, bro. A1. Nah, kok keren. bisa? Enggak, sholat tahajud pindah A2. Tapi kuliahnya kuliah hukum. Iya, gue juga gitu. FIS gue kuliahnya kuliah komunikasi. Nah, dalam head to head tadi kan saya bilang, makanya tidak ada yang namanya a genuine presidential election karena 2 calon. 2 calon itu probabilitas Anda untuk menang 50%. Oke, 50%. Nah, tinggalkan siapa? TNI siapa yang dukung, ya kan? TNI dukung siapa? Polri dukung siapa, BIN dukung siapa, ya kan? ASN dukung siapa, iya. BUMN dukung siapa. Lah itu variabel penentu itu ya emang nggak berpengaruh itu. Iya. Gitu. Karena 2 variabel itu mudah sekali untuk terjadi sesuatu hal gitu. Makanya jangan ada 2 calon lagi. Kalau bila perlu ya 3-4 calon. Dan Pak Jokowi punya yang namanya moral obligation untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil untuk pertama kali dalam era reformasi. Benar nggak bro? Kalau saya bilang begitu. Kenapa? Ente merasa pemilu kita sudah jujur dan adil apa? Di 2004 mah menurut saya itu masih best election ever. 2004? Iya. Tapi kan harus dibarengi dengan pileg bro. Tidak hanya iya kan? Pemilu itu kan tidak hanya pilpres. Iya kan? Masa kita cuma bicara tentang pemilihan presiden? Enggak kan, tadi kan yang ngomongin cuma 2 tuh 2004 kan keren tuh 5. Ya 5 dan ada putaran kedua gitu. Dan tidak ada, yang paling penting adalah incumbent kalah. Iya. Nah incumbent kalah itu menunjukkan bahwa jujur, agak bagus gitu. Iya makanya saya bilang best election itu justru kejadiannya 2004. Iya. Gitu. Itu masih terjadi itu. Nah ini kan Bang Refli kan ngerti hukum tata negara ya. Itu gimana ceritanya sih? Kalau nggak salah pemilu 99 cuma 2 triliun, sekarang ratusan triliun tuh bedanya di mana ya? Nah jadi gini, kemarin ada teman saya Radar Tribaskoro waktu audiensi waktu audiensi dengan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dia cerita soal biaya pemilu. Di India katanya, biaya pemilu itu per kepala antara 2 sampai 3 dolar. Murah ya? Per kepala. Di Amerika per kepala itu 5 sampai 6 dolar per kepala. Oke. Di Indonesia bisa sampai 20 dolar per kepala. Kan gila. Pertanyaannya why? Iya, kenapa tuh? Salah satunya, dugaan saya, kita terlalu banyak untuk honor petugas. Padahal petugasnya sendiri cuma dikasih 100.000, 200.000, tapi jutaan orang. Di negara lain mana ada honor-honor kayak begitu? Makanya murah. Waktu 99 berarti nggak ada honor dong ya? Mungkin aja karena masih voluntarily orangnya. Kalau sekarang kan bayangkan petugas-petugas itu dikasih honor. Lalu ada pengawas-pengawas lapangan. Dulu kan yang namanya Panwas itu kan nggak sampai TPS, ini ada sampai TPS sekarang, bayangkan. Loh, dikasih honor 100.000 aja dikalikan berapa juta aja udah banyak banget, udah triliunan sendiri. Nah, itu yang kemudian membedakan negara kita dengan negara lain yang lebih mapan. Saya pernah lihat di Inggris misalnya, mana ada yang namanya election mereka kan lebih banyak itu, sampai European election juga bisa kan. Election mereka itu sudah polling station mereka udah tetap ke tempatnya. Lalu dari polling station itu suara itu dibawa ke stadion untuk diperiksa once for all,
untuk dihitung. Mana ada kayak kita ngitung berjenjang, Iya. jalan-jalan, nggak ada. Langsung aja dibawa ke Birmingham Stadium. Udah. Nah saya mengusulkan itu sesungguhnya, tapi kagak laku usulan kayak begini. Karena kalau nggak ada jenjang, kapan lagi kita nyuranginnya? Iya. Kan jenjang itulah yang membuat kecurangan pemilu sesungguhnya. Nah, Belum lagi yang kata seorang nggak dipakai. ya, dan itu biasanya ditawarkan kepada orang-orang yang punya duit. Bisa tuh. Kemarin saya ketemu nih. Oh percuma berarti kalau saya ikut pemilu nggak punya duit. Iya, akan jadi dipamerin. saya kemarin bertemu sama seorang camat. Cerita camat itu dari sebuah partai. Dia cuma urutan keberapa? Ditemuin camatnya. Ngasih uang 1 koper lah, 0,5 M kalau nggak salah. Ah, camat Iya, 0,5 M, iya, 500 juta, iya. duit semua. Bukan nemuin camat untuk mengubah distribusi suara. Wah, Tapi cerita dia nggak ambil. Dia bilang tuh kau temui itu PPK itu sama kan panitia petugas kecamatan ya kan, panitia pemilihan kecamatan. Kau ambilin suara-suara dari teman satu partaimu yang nggak peduli kan begitu. Ya udahlah. Ternyata dilantik dia. Pada hari berikutnya, beberapa hari kemudian, ternyata dilantik, disalamin. Selamat ya bro. Kayak gitu, misalnya. Gimana coba? Pertanyaannya adalah, apakah ya mungkin, karena partai lain kan nggak peduli. Lalu orang-orang yang diambil suaranya, nggak peduli juga yang nggak dapat kursi. Nah yang peduli kan cuma 1 orang berarti kan? Iya. Yang akan kehilangan kursi kan? 1 orang itu, kalau dia tidak bisa pegang partai, selesai. Kalau misalnya pegang partai, dia mau ke MK nggak boleh karena konflik internal. Itu berat bro. Makanya tugas sejarah Presiden Jokowi itu harus adalah bagaimana dia menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Kalau enggak, wah ribet kita. Nah sekarang dengan digabung dengan Pilpres ini, itu nggak diperhatiin lagi tuh pemilihan anggota DPD, pemilihan anggota DPR iya, itu. itu udah gede-gedean duit. Aduh, udah pasar bebas gitu. Makanya saya bilang harusnya pemilu ini disederhanakan sajalah. Gak usah lagi pakai proporsional terbuka. Dulu saya termasuk yang pro proporsional terbuka. Tapi kan asumsi kita pemilunya jujur. Iya kan? Nah, kalau pemilunya kayak begini, Harun Masiku tiba-tiba kan, udah tahu cuma nomor 5, dia pengen kursi. Iya kan misalnya. Jadi pemilunya udahlah proporsional tertutup, orang pilih partai doang. Jadi kalau ada kecurangan antar partai kan? Iya. Kalau sudah kecurangan antar partai itu relatif lebih mudah settlementnya, karena masing-masing kan ada penjagaan gitu. Diselesaikan secara kekeluargaan masih mungkin terjadi tuh. Iya, enggak, maksudnya lebih sulit kecurangannya karena itu menyangkut kursi partai. Iya, maksudnya kalau terjadi gesekan, diselesaikannya kan Iya. secara keluargaan, maksudnya marwah partai. Iya, tapi kalau perorangan begitu, aduh berat. Apalagi distribusi internal di dalam partai politik. Wah itu sih. Karena beberapa partai konon katanya itu sudah menentukan siapa-siapa yang akan dipilih. Kalau nggak dipecat-pecatin sama aja kan. Jadi misalnya dia pengen pilih si A. Ada tuh cerita dulu dari partai X lah ya. Dia menang. Sama lawannya, dicarilah kelemahan-kelemahannya. Ada nih kelemahannya ya kan. Kelemahannya adalah dia belum mengajukan surat pengunduran diri sebagai apa yang harusnya dia itu. Nah, padahal waktu itu nasihat KPU nggak perlu mundur karena dia di BP Migas yang unsur masyarakat, unsur society, tapi dia belum mundur. Ada kelemahan kan? Tapi yang sponsornya cuma nomor 3. Ada nomor 2-nya. Mantan pejabat eselon 1. Dipecatlah dua orang ini. Masuklah yang nomor 3 ini kan. Begitu dia dilantik beberapa bulan kemudian mati. Maka yang nomor 4 ini yang dia enggak Udah pasrah. Udah pasrah ya kan. Mimpi pun tidak akan dilantik, dia dilantik. Ya kan? Itu namanya garis tangan. Garis tangan itu namanya ya. Dan dia tidak ada kesalahan, itu enaknya ya kan, mendapatkan kursi tidak dari kesalahan apa-apa ya kan, tidak dari dosa. Ya, dari dosa orang lain iya, tapi dia nggak ikut berdosa. Menarik. Bro, apalagi bro yang kita mau diskusikan ini bro? Soalnya luar biasa ini, masih bertahan juga walaupun kita sudah ngomong hampir 2 jam. Kita simpan aja untuk yang lain. Oke, karena itu silakan
ente melakukan closing statement. Dan di RH Channel ini closing statement tuh bisa 1 jam sendiri bro, kalau ente mau. Silakan. Jadi yang pertama, mari kita dukung Pak Jokowi supaya landing smooth gitu ya. Jadi kita beritakan yang baik-baik supaya ada pergantian juga yang baik-baik. Yang paling penting dari semuanya 2024 gantian. Oke, kalau ente bilang gantian, kalau saya ganti presiden. Nah, saya gantian aja lah. Karena itu lagu Sang Alang tuh 2024 gantian. Itu ente nggak punya hubungan sama Sang Alang. Yang bikin hashtagnya kelihatannya duluan gue, baru dia bikin lagu. Oke, soalnya dia menyanyi di sini gantian, gantian ya kan? Betul. Saya lupa nadanya, tapi kalau 2024 ganti presiden, nah itu saya tahu. Saya tuh inisiasi 2024 gantian tuh lucu juga. Abis itu di Twitter rame tuh bang, banyak yang bikin kaos, boleh juga. Anyway, itulah ya, dan marilah kita selesaikan segala, misalnya ada yang nggak setuju dengan pendapat-pendapat kita tadi ya, kita diskusi musyawarah lah. Iyalah, kita musyawarahkan gitu, secara mufakat. Suka kalau belum pernah nonton bola dan belum pernah suka sepak bola ya, cobalah untuk berusaha nonton dan suka sepak bola. Tapi bro, ada satu hal, semua bisa dimufakatkan, dimusyawarahkan, asal itu untuk hal yang baik bro. Kita kan nggak bisa mufakat korupsi, kan saya orang hukum dong. Nggak bisa mufakat membunuh demokrasi, kan nggak bisa. Mufakat memfitnah orang nggak bisa. Mufakat memenjarakan orang nggak bisa. Jadi biar ente agak ini dan Sang Alang juga senang, saya setelkanlah lagu gantian itu ya kan. Soalnya biar tidak ada fitnah di antara kita, dan memang benar Sang Alang menciptakan lagu gantian ya. Dan dia waktu itu dia pengen ketemu Henry Satrio katanya. Untuk rebutan masalah hashtag. Enggak lah, itu sih saya inisiasi tapi terus kemudian udah jadi punya rakyat. Diklaim sebagai dia yang bikin juga gak apa-apa. Yang penting saya cuma main-main doang bro. Enggak, gue serius bro. Yang penting 2024 gantian itu. Ketika dia mau gantian ternyata lama juga dia gantian ininya. Terpaksa saya gantian di sini aja, ya kan? Daripada saya gantian di situ. Nih. Konstitusi mengatur pemilihan presiden digelar 5 tahun sekali. Untuk capres yang menang boleh saja maju lagi, tapi cukup hanya 1 kali lagi. Konstitusi sudah benar, tapi pejabat negara selamitan kemaruk berkuasa. Otak-atik aturan sampai ngebodor big data, saking pengen kuasa terus sampai mampus. Gantian dong, gantian. Aturan gantian dong, gantian. Itu Sang Alang nyanyi di sini. Hah? Sang Alang nyanyi di sini. Iya. Ada kemarin kita undang dia. 2 waktu sehari sebelum Dani. Oke. Konstitusi sudah benar, tapi pejabat negara selamitan kemaruk berkuasa. Otak-atik undang-undang sampai ngebodor big data, saking pengen kuasa terus sampai mampus.
Gantian dong, gantian. Patuhi konstitusi 2024. Gantian. Asik. Gantian dong, gantian. Ayo taat aturan. Seorang negarawan itu taat aturan. Gantian dong, gantian. Jangan rubah aturan. Patuhi konstitusi. 2024 gantian. Rupanya lagu ini sudah sampai ke Henry Satrio juga saudara sekalian. Iya, itu dikirimin sama siapa gitu ya, karena bergulir terus 2024 gantian, terus dikirimin tuh kalau nggak salah sama Mas Ridwan apa ya, Bang Ridwan. Mumpung dia belum punya copyright ya, dan memang juga pesan Sang Alang agar dipopulerkan, maka saya setel dekat Henry Satrio. Saudara sekalian, ini adalah podcast yang terlama kedua setelah Rizal Ramli. Rizal Ramli 2,5 jam, ini hampir 2 jam ya. Aduh. Saya kira luar biasa. Karena itu kita harus tutup ya sebelum kita nanti Ada diserbu. Aceh soalnya jadi bisa lama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.